Selamat sahabat, selamat sore, salam sehat buat kita semua ya. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di Zoom meeting Rumah Sakit Advent Bandung. Nah, dengan acara kesayangan kita semua tentunya, yaitu apa? Anda bertanya, dokter menjawab. Dan sekarang kita yang mau bertanya, Dokter Larry akan menjawab. Benar ya, Dok ya? Dan acara ini dipandu oleh saya, Peggy Iskandar Wawor, dan saya ditemani juga dengan Bapak Joko Santoso sebagai host dari Zoom ini. Juga sahabat ini, tema acara kita adalah tentang apa ya? Cara makan gorengan dan tetap sehat. Gimana caranya? Makan gorengan tapi tetap sehat. Nah, ini yang kita rindukan karena kita rasanya di Zoom ini semuanya rata-rata senang makan gorengan ya. Dan Dokter Larry Tumalun akan membahas dan kita boleh memberikan pertanyaan. Dokter Larry dengan senang mau menjawab berbagai pertanyaan kita ya. Selama itu berhubungan dengan apa yang dibahas oleh Dokter Larry. Dan nanti pada jam maghrib kita akan ikuti renungan tutup sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Rampen. Ya, mujizat bukan sulap. Nah, ini bagus sekali judulnya ya. Nanti kita akan ikuti bersama-sama. Baiklah, kita akan mulai acara ini dengan tentunya mengundang Roh Kudus hadir supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita ya, supaya kita sehat, kuat, dan peralatan yang kita gunakan boleh dalam lindungan Tuhan. Kami mengundang kesediaan Ibu Irma Pakasi untuk bawakan doa buka. Silakan Irma. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal yang berada di dalam tahta kerajaan surga, kami berterima kasih dan berbahagia pada hari Sabat yang suci ini karena berkat-berkat yang kami rasakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami sedia akan mendengarkan seminar maupun tanya jawab yang diadakan oleh Rumah Sakit Advent Bandung. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati Dokter Larry Tumalun yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pada sore hari ini. Memberkati Kak Peggy sebagai moderator, juga Orel Channel sebagai channel Tuhan untuk umat-umat Tuhan di mana saja yang hadir pada saat ini kami mendengarkan. Kami mengikuti, biarlah kami semua diliputi akan suasana Sabat yang bahagia dan kami dapatkan tips-tips kesehatan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat pakai terlebih untuk membantu pekerjaan Tuhan dan membantu keluarga kami, masyarakat di mana saja kami berada. Terima kasih senantiasa kami selalu panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau senantiasa menolong kami, memberikan pemikiran-pemikiran kami, terutama pengetahuan tentang kesehatan yang sangat penting pada saat seperti ini. Terima kasih Engkau mau bersama-sama dengan kami, karena kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Irma sudah bawakan doa buka dan selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu ya Pak Joko ya. Sebuah lagu dari Rumah Sakit Advent Bandung. Iya. Kita akan dengarkan sebuah lagu dari Rumah Sakit Advent Bandung. Silakan Pak Joko.
Amin, luar biasa Rumah Sakit Advent Bandung ya, bagian operasi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baiklah, baiklah bagiku. Memang harus begitu, kita berserah kepada Tuhan ya. Baiklah, waktu yang indah ini saya akan panggilkan Dr. Leri Tumalun untuk bergabung di Spotlight bersama-sama dengan saya. Udah nggak sabar lagi nih dok, mau mendengarkan keterangan tentang gorengan yang sehat. Iya, Dr. Leri. Ya, selamat sore, selamat sahabat Bu Peggy dan semua Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Salam sehat. Salam sehat dok, ini belum di Spotlight, dokter di mana saya Spotlight nodul. Ya, mohon Bapak Ibu yang lain untuk di mute, ya, mikrofonnya di mute supaya tidak ada suara-suara yang masuk. Ya, Dokter Leri lagi di mana ini? Di belakangnya ada pancuran, bukan, air terjun. Iya, ini air terjun, mata air kehidupan. Mata air kehidupan, wow. Dok, terima kasih dulu nih saya ya, terima kasih dokter punya waktu untuk bergabung di acara Anda Bertanya Dokter Menjawab ya. Dan sahabat sore Dokter Leri itu biasanya kan jadwalnya sangat penuh. Dan kali ini boleh bersama-sama dengan saya dan semua yang ada di Zoom meeting ini merupakan satu berkat. Terima kasih sekali lagi dokter. Dan Dokter Leri, saya mau tanya, ini sebelum kita mulai, dokter akan memberikan beberapa presentasi dahulu ya. Baru setelah itu kita tanya jawab ya. Iya. Begitu ya. Tapi boleh nggak Dokter Leri, seperti biasa saya mau menjadi seperti anak kecil yang mau bertanya nih, Dokter Leri Tumalun M. Gizi, SPGK, yang saya tahu mungkin cuman spesialis dan gizinya. Boleh jelaskan nggak nih dok? Ya baik, terima kasih. Ya itu sebenarnya adalah hanya gelar aja resmi dari secara akademis ya. M-nya apa dok? M-nya itu magister. Magister gizi. Magister gizi. Jadi di Indonesia ini yang berlaku adalah kalau dokter dari dokter umum untuk pendidikan dokter spesialis bisa langsung. Tapi kalau khusus untuk gizi harus ada S2-nya dulu baru ngambil spesialisnya. Oh begitu ya. Wow, ya. Agak lebih repot ya daripada. Alasannya adalah karena dokter-dokter di Indonesia dan di seluruh dunia tidak dibekali dengan ilmu nutrisi yang cukup mapan pada saat pendidikan kedokteran umum. Itu alasannya. Di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia aja. Ya, sehingga di Indonesia itu menuntut harus ada S2 dulu di bidang yang terkait ya, gizi, baru bisa ngambil spesialis. Itu aja sih. Oh oke. Jadi 3 kali sekolah ini judulnya ya dok ya. Ya pada dasarnya memang sekolah itu nggak pernah selesai, tidak akan selesai. Iya. Tapi paling nggak. GK-nya jadi apa ya dok? Ya. GK-nya itu SPGK itu spesialis gizi klinik. Iya, gizi klinik ya. Jadi bahasa Indonesia ya. Jadi bukan ambil dari bahasa Inggris ya. Oke. Ya. Wow, luar biasa. Baik, silakan Dokter Leri presentasinya. Ya, saya akan share screen ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk tetap sehat. Ya. Amin, amin. Ya, judul sore hari ini mungkin agak berbeda dari yang biasanya disampaikan oleh Rumah Sakit Advent ya, karena Rumah Sakit Advent
menganjurkan untuk whole food plant-based diet dan tanpa menggunakan tepung gula minyak pada dasarnya ya. Tetapi pada sore hari ini saya akan sampaikan juga alasannya kenapa kok sampai judul ini yang dipilih ya. Nah, sebelumnya saya mau ingatkan bagi Bapak dan Ibu, mungkin sudah pernah mengikuti acara-acara sebelumnya, bahwa kalau kita berbicara masalah makan, nggak bisa bicara hanya satu jenis. Bahkan sebenarnya nggak bisa bicara hanya minyak aja, ya hanya gorengan. Kita harus berbicara secara komprehensif. Dan ada prinsip 7K yang kami perkenalkan, kondisi, kualitas, sampai kontinuitas. Dan yang sangat memegang peran penting adalah masalah faktor kondisi. Nanti di materi ini ditanya jawab akan lebih dijelaskan tentang kondisi ya. Jadi tidak semua kondisi itu memungkinkan kita untuk mengonsumsi gorengan. Ya. Tapi ada kondisi tertentu yang ternyata oke aja tuh. Ya. Tapi dengan cara yang benar. Nah, jadi banyak sekali hal yang terkait kondisi dan ini didukung oleh WHO dan juga didukung oleh tulisan Roh Nubuat ya. Roh Nubuat mengatakan, tulisan dari Nyonya Ellen G. White mengatakan bahwa tidak semua orang bisa memakan makanan yang sama. Ada makanan yang bagi orang lain sehat dan menyehatkan, enak dan menyehatkan, sementara bagi orang lain tidak enak bahkan berbahaya ya. Jadi kondisi ini penting. Makan tomat, lihat dulu dong kondisinya apa. Bahkan kondisi yang di luar itu, Bu Peggy, misalnya makan tomat, tapi di daerah itu nggak ada tomat. Ya jangan dipaksa gitu, nggak harus tomat yang sehat gitu. Makan almond, tapi di daerah itu nggak ada almond, ya nggak usah makan almond kan, ada yang lain. Faktor kondisi, ya. Betul sekali. Jadi faktor kondisi ini penting, karena nanti pembahasan selanjutnya akan banyak terkait dengan masalah kondisi juga ya. Saya ada sedikit kuis dan ada sedikit hadiah, cuma sayangnya mungkin ini bagi teman-teman dari Rumah Sakit Advent Bandung aja dulu. Karena ini sangat terkait dengan apa yang ada di rumah sakit kita gitu ya. Jadi bagi kalau ada yang hadir dari Rumah Sakit Advent Bandung saat ini ada sedikit kuis ya. Saya hanya kuisnya sederhana aja, tapi saya akan kasih hadiah. Ya, tapi nggak dikirim ya, karena kalau cuma di rumah sakit berarti saya akan bawa sendiri itu. Wow. Saya akan kasih satu, bukan 3 ya, satu tempat telur portable untuk camping, tapi nggak dengan telurnya ya, cuma satu cuma tempatnya aja. Saya mau tanya bagi teman-teman yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung yang hadir sore hari ini, tahu nggak gambar yang saya tampilkan di sini ini ada di mana nih lokasinya? Ya mungkin nanti sebentar kalau itu bisa dijawab ya. Tulis yang pasti ini ya. Ada di sekitar rumah sakit, ada di dalam rumah sakit kita, tapi di mana gambar ini? Ya. Jawabannya tulis di chat bisa ya dok? Boleh di chat, tapi nanti juga siapa tahu setelah selesai acara kita bisa langsung dikasih tahu ya. Mohon maaf bagi yang di luar, tapi nanti kita akan akomodir satu saat nanti. Ini gambar ada di mana nih? Hindari makanan berminyak dan dingin. Lokasinya ada di mana nih? Ada di dalam rumah sakit kita, nanti tolong disampaikan. Oke. Nah, kita mulai ya Bu Peggy. Saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita selalu mendengar rekomendasi untuk tidak makan gorengan, kan? Itu sudah pasti. Tapi saya yakin juga bahwa itu tidak pernah didengar. Itu satu rekomendasi yang nggak bisa dilakukan oleh orang Indonesia, ini harus jujur disampaikan. Kecuali pada orang yang ada 1-2 orang yang betul-betul memang komitmennya sangat kuat. Ya. Nah, apakah memang gorengan ini berbahaya gitu bagi manusia? Sebenarnya itu limited and conflicting ininya dasarnya ya. Jadi tidak boleh makan gorengan, makanan yang digoreng karena nanti kena penyakit jantung. Apakah memang orang kalau makan gorengan akan kena penyakit jantung? Sebenarnya dasar teorinya itu enggak sangat kuat. Ya, tapi oh iya, oke benar gitu, tapi tidak sangat kuat ya. Masih terbatas bukti-bukti ilmiahnya. Bahkan dari satu penelitian yang dilakukan oleh Golar Castillon dan kawan-kawan, mereka melaporkan bahwa nggak ada hubungannya tuh dengan penyakit jantung setelah 12 tahun mereka follow up. Nah, itu sebabnya sore hari ini kita akan clearkan masalah itu. Ya, kita akan clearkan masalah itu, tapi jangan lupa ada faktor kondisi yang mendasarinya. Ya. Sekarang pertanyaan adalah memang mampu seseorang kalau tidak makan gorengan? Saya di klinik juga sering mengatakan seperti itu kepada pasien, hindari gorengan gitu. Tapi saya nggak yakin apakah mampu nggak pasien itu untuk menghindari gorengan. Mari kita lihat beberapa fakta tentang gorengan. Metode menggoreng ini sudah dilakukan orang sejak 2500 tahun sebelum Masehi berdasarkan sejarah.
Sehingga agak tidak mungkin suruh orang nggak makan gorengan yang sudah dipraktekkan beribuan tahun. Kemudian di Indonesia sendiri menggoreng itu ternyata datang atau diadopsi dari orang Tionghoa. Sementara orang Tionghoa ini mengenal gorengan itu dari sejarah sekitar abad ke-3 dan ke-6. Di Indonesia nggak ada, saya belum temukan kapan gitu mulai, tetapi ya pasti setelah abad ke-3 dan ke-6 ini masuk ke Indonesia. Dan makanan ini, makanan gorengan itu jujur ya, saya jujur sampaikan dan saya yakin Bapak dan Ibu sangat setuju dengan saya, itu atraktif dan gurih. Siapa sih yang kalau lihat gorengan nggak keluar air liur gitu ya? Kemudian proses menggoreng ini cepat dan mudah. Itulah sebabnya sangat disukai oleh ibu-ibu yang memasak makanan untuk keluarga gitu. Tetapi di sisi lain kenyataannya, faktanya bahwa anjuran untuk menghindari gorengan ini adalah memiliki compliance terendah. Jadi kalau disuruh makan, jangan makan gorengan, biasanya itu yang akan diikutin. Ya, karena sulit gitu orang untuk disuruh nggak makan gorengan, walaupun sudah kena diabetes, sudah kena sakit jantung dan lain sebagainya. Jangan makan gorengan ya. Susah sekali ya. Makanya compliance-nya terendah soal hindari gorengan. Kemudian fakta yang lain adalah hal ini didukung juga karena memang gorengan ini menjadi salah satu bahan makanan utama di Indonesia. Nggak heran masuk di dalam 9 bahan pokok tuh minyak untuk menggoreng kan. Namanya aja bahan pokok. Nggak boleh nggak ada tuh. Ya pemerintah di mana-mana kalau ada masalah kekurangan bahan makanan, 9 bahan pokok ini yang duluan dicukupi, ya, termasuk minyak di dalamnya. Sehingga akhirnya yang kita tahu bersama nggak ada tuh sampai saat ini kebijakan pelarangan atau pembatasan produksi minyak atau makanan yang digoreng, nggak ada. Ya. Dan akhirnya itu dikembalikan kepada masing-masing. Itu sebabnya akhirnya itu menjadi hak asasi. Untuk milih makan atau tidak itu adalah hak asasi. Inilah fakta ya tentang gorengan yang ada di negara kita ya. Sehingga biasanya dokter merekomendasikan 2 hal terkait dengan makanan gorengan ini, yaitu batasi atau hindari. Ya, kurangi ya, batasi atau dihindarkan sama sekali. Kalau penyakitnya memang akut, penyakit jantung biasanya anjurannya jangan makan gorengan. Atau kalau saya biasanya kalau pasien, "Dok, saya mau turun berat badan cepat." Apa yang harus saya lakukan? Jangan makan gorengan sama sekali. Termasuk minyak maksudnya dan gorengan. Yaitu saran-saran yang biasa diberikan oleh dokter ya, 2, batasi atau hindari. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah gorengan itu ada manfaatnya bagi kita? Saya harus jujur sampaikan sore hari ini bahwa tidak. Ya, kalau kita makan minyak, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini buktinya. Ini dipublikasi tahun ini bahkan ya, penelitian ini. Di dalam abstrak yang mereka tampilkan, mereka menuliskan bahwa makanan yang digoreng itu biasanya menunjukkan netral atau detrimental. Jadi maksudnya nggak ada manfaatnya. Netral aja atau merusak, cuma itu aja. Jadi nggak ada manfaat atau merusak justru. Tapi untuk menguntungkan tidak ada sama sekali. Ya, jadi kita itu sebenarnya nggak butuh minyak karena minyak Tuhan sudah taruh di bahan makanan terutama biji-bijian secara normal dan kita tidak perlu tambahan minyak sebenarnya seperti itu ya. Tetapi karena masalah-masalah di fakta yang tadi akhirnya ada makanan gorengan tuh di atas dunia ini. Sehingga beberapa tips dan trik itu saya akan sampaikan di sore hari ini ya. Bagaimana sih kita akhirnya menggunakan minyak dengan akhirnya harus dengan cara yang benar ya. Nah, nggak apa-apa saya lanjut dulu ya Bu Peggy untuk lanjutkan tips and trik ini. Iya, silakan Dok. Boleh ya? Ya. Jadi ada 4 tips dan trik yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu kalau dalam tanda kutip terpaksa kita menggunakan gorengan dalam diet kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa menggunakannya dalam kondisi yang sehat. Ya, ini penting. Artinya kalau Bapak dan Ibu dalam keadaan sakit, ada sakit jantung, apalagi yang akut, baru selesai operasi dan lain sebagainya, baru pasang ring dan lain sebagainya, tentu saja ini bukan menjadi anjuran yang sangat baik ya. Nah, kita sudah tahu bahwa WHO menyebutkan yang disebut dengan sehat itu sehat fisik, sehat mental, dan untuk makan gorengan pun ini harus memenuhi syarat, termasuk sehat secara psikologis juga. Ya, baru kita bisa mengonsumsi karena kalau kita sehat secara fisik psikologis, maka diharapkan kita bisa mengontrol jumlah, ya mengontrol jumlahnya. Ya, itu nggak masalah, tapi jumlahnya harus dikontrol. Jadi harus dalam keadaan yang betul-betul sehat, nggak ada masalah fisik, dan kemudian kita juga bisa berpikir rasional. Karena
tidak kita harus jujur sampaikan bahwa kadang-kadang di soal makanan gorengan ini kadang-kadang kita kehilangan akal gitu ya. Kita makan dengan cara membabi buta soal makan gorengan. Ya nggak ada remnya lagi. Nanti saya sampaikan contoh-contoh apa yang terjadi dari sisi komposisi nutrisi ketika kita makan gorengan tanpa memperhitungkan jumlah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, insight yang kita dapatkan dalam tips dan trik yang pertama ini, yaitu kita boleh makan gorengan asal kita betul-betul sehat. Yaitu, kalau kita makan gorengan dalam keadaan sehat, maka kita akan menikmati. Kan gorengan itu atraktif, enak. Yang kedua, insight yang kita dapatkan dari syarat ini adalah, kalau kita mau tetap makan enak, jaga kesehatan kita. Ya, ini penting. Kalau kita mau tetap makan enak, jaga kesehatan kita. Kalau kita nggak jaga kesehatan kita akan tiba pada satu titik di mana dokter akan menganjurkan jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, dan kita sendiri akan terbeban. Jadi kalau kita masih mau makan enak, jaga kesehatan kita. Kalau kita masih mau makan makanan yang digoreng, jaga kesehatan kita. Apakah itu bisa? Bisa. Ya. Nah sekarang yang kedua, tips yang kedua, tingkatkan pengetahuan tentang nutrisi. Dan sore hari ini kita belajar tentang masalah makanan yang digoreng ini. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa masalah makan ini masalah besar di dunia. Orang kadang-kadang nggak ya tidak sadar gitu bahwa masalah makan ini masalah besar ya. Itu sudah dipublikasi bahkan tahun 2015 dipublikasi di Lancet ya. Kita tahu bahwa kalau publikasinya di Lancet itu penelitian yang sangat valid ya, baik metode penelitiannya, subjek penelitiannya, tujuan penelitiannya, cara menganalisanya dan lain sebagainya itu betul-betul sudah disaring ya. Nah, dalam satu review ini, dalam penelitian ini, mereka menyebutkan bahwa poor diet ya, jadi salah makan gitu, itu menghasilkan beban yang terbesar di seluruh dunia dibandingkan dengan orang tidak mau olahraga, merokok dan alkohol. Makanan tuh yang paling besar dampaknya maksudnya. Jadi jangan anggap sepele dengan masalah poor diet ya, termasuk masalah salah pakai minyak, salah pakai gorengan. Nah sekarang kalau kita bicara masalah menggoreng, kita akan bicara apa tuh makanan yang digoreng. Ya, apakah itu dari nabati atau hewani. Nanti ada beberapa fakta yang mungkin kaget tuh Bapak dan Ibu ketika mendengar, oh ternyata seperti ini. Sebentar saya akan sampaikan. Jadi kalau kita menggoreng makanan, kita akan bicara apa yang digoreng. Bisa nabati, bisa hewani. Kemudian kita akan bicara minyak apa yang kita gunakan. Karena itu ternyata beda. Kita menggoreng daging sapi di minyak zaitun dan di minyak kelapa sawit itu berbeda. Ya, dampaknya bagi manusia. Hal lain adalah ketika kita menggoreng, kita akan berbicara tentang suhu. Berapa panas yang dihasilkan. Dan itu beda. Suhu yang kecil dibanding suhu yang besar, dampaknya terhadap makanan yang kita makan akan sangat berbeda. Dan kemudian hal lain adalah kita pakai wadah apa untuk menggoreng. Ya, menggoreng dengan menggunakan kuali dari tanah liat mungkin akan berbeda dengan yang pakai teflon dari aluminium dan lain sebagainya. Jadi kompleks tuh ketika kita melakukan proses menggoreng itu. Nah, sekarang kita masuk pada fakta-fakta tentang menggoreng ini. Jadi sebenarnya metode menggoreng ini tujuannya adalah untuk membuat si makanan itu dehidrasi. Ya, jadi dengan panas yang dihasilkan dari api, dari wajannya dan kemudian dari minyaknya, maka akan terjadi proses penguapan, evaporasi. Nah, ketika airnya hilang, maka kekosongan yang disebabkan karena hilangnya air akan digantikan atau dimasuki oleh minyak. Itu bisa menimbulkan masalah. Dan suhu menggoreng rata-rata yang digunakan adalah sekitar 170 sampai 200 derajat Celcius. Ya, lebih panas dari air ya, yang 100 derajat Celcius. Nah, setiap minyak yang digunakan memiliki smoking point berbeda-beda. Smoking point itu apa? Smoking point itu adalah ini minyak nih dipanasin. Kita biarin minyaknya tenang, dipanaskan apinya, maksudnya dipasang api. Kapan mulai terbentuk asap tanpa masuk bahan yang akan digoreng nih? Memang hanya dipanaskan aja. Kapan terbentuk asap yang menunjukkan bahwa mulai terjadi kerusakan struktur molekul dari lemak? Itu yang disebut dengan smoking point. Nah, kalau kita lihat di sini, kita langsung lihat aja di yang kedua bawah nih. Coconut oil, ya. Ini termasuk bahan yang sering kita gunakan ya untuk menggoreng. Walaupun di Indonesia lebih cenderung ke palm ya. Tapi kurang lebih coconut sama palm sama. Yaitu dalam suhu 175 derajat Celcius dia itu sudah mulai tidak stabil. Ya, sudah mulai terjadi
smoking point-nya sudah muncul dan mulai tidak stabil sehingga mudah sekali teroksidasi ya. Udara yang ada di sekitar tempat memasak itu akan kemudian masuk ke struktur molekul dari lemak. Kemudian kita sering mengatakan bahwa lebih baik kalau menggoreng pakai coconut oil, jangan pakai virgin oil, minyak zaitun gitu, olive oil. Tapi dalam kenyataannya olive oil itu bisa sampai 190, lebih tahan dia dibandingkan dengan coconut oil. Tidak heran Mediterranean diet juga mengonsumsi makanan gorengan tapi menggunakan minyak zaitun ya. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa aging mereka itu akan diperlambat ya ketika lebih banyak minyak zaitun yang mereka konsumsi. Ya, tapi tentu saja ada syaratnya ya. Tidak bisa diterima bulat-bulat seperti itu. Jadi itulah yang jadi permasalahan, yaitu smoking point berbeda-beda untuk tiap minyak. Sehingga kita harus tahu tuh. Nah, kita lagi belajar tips yang kedua ya, bahwa kita harus tahu tuh apa yang kita makan. Gitu. Kemudian kita harus tahu juga bahwa minyak itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Kenapa minyak kelapa, minyak zaitun itu lebih senang dibikin untuk topping ya, salad dan lain sebagainya? Karena dia punya taste yang lebih cocok dengan salad dibandingkan dengan minyak kelapa dan lain sebagainya. Bukan karena dia lebih sehat, tapi taste-nya yang sebenarnya diambil. Kemudian performanya akan bervariasi. Jadi sebenarnya kalau mau jujur belajar tentang minyak-minyak ini, nggak ada yang lebih unggul satu dengan yang lain. Ya, kita tinggal dari berbagai penelitian itu, nggak ada yang di satu sisi minyak kelapa lebih baik, di satu sisi minyak corn oil lebih baik, minyak zaitun lebih baik. Sehingga jalan tengahnya adalah tetap itu harus dianggap sebagai lemak aja. Ya, apapun yang kita menggunakan, anggap itu sebagai lemak dan ada cara untuk kita menggunakannya. Fakta yang lain adalah kalau kita menggoreng, tadi kan saya bilang ada dehidrasi, keluar air, masuk minyak. Semakin lama waktu kita pakai untuk memanaskan, maka jumlah lemaknya akan semakin banyak dalam bahan makanan. Dibandingkan dengan kita hanya memasaknya seperti stir frying ya, seperti menumis hanya waktu yang pendek. Kemudian fakta yang berikut, saya nggak tahu ini Bapak dan Ibu pernah dengar atau tidak. Kalau kita menggoreng makanan tumbuhan, itu akan lebih banyak minyak yang masuk dibanding kita menggoreng ikan. Dibanding kita menggoreng minyak, daging sapi dan lain sebagainya. Jadi makanan tumbuhan itu menyerap lebih banyak lemak dibandingkan dengan makanan hewani ketika proses frying itu berjalan. Berapa banyak tuh minyak yang masuk ke dalam bahan makanan? 4-14%. Nanti dari dasar inilah kita akan belajar terakhir. Kalau gitu, rekomendasi makan gorengan itu berapa per hari? Ya, dari dasar ini bahwa minyak yang masuk itu 4-14% masuk ke dalam bahan makanan yang kita makan. 4-14% dibanding dengan berat kuisin, masakan itu. Jadi kalau misalnya bakwan itu beratnya 50 gram, maka minyak yang masuk di dalamnya, ketika kita makan si bakwan itu, minyak yang masuk karena menggoreng itu antara 4-14, tergantung dari jenis makanan yang dimasak. Tapi penelitian di Indonesia itu menemukan itu 10% untuk yang deep frying dan 5% kalau cuma ditumis. Jadi kalau kita tumis kangkung dan kita timbang 100 gram kangkung, maka minyak yang ada di dalamnya kurang lebih 5%. Ya 5% dari 100 gram tersebut. Nanti di belakang saya kasih contoh dan akhirnya kita akan dapat kalau gitu berapa banyak gorengan yang kita bisa makan per hari. Kemudian orang bilang bahwa kalau masak dengan menggoreng itu unsur nutrisi banyak yang hilang. Ternyata merebus lebih banyak hilang dibandingkan dengan menggoreng. Ini fakta. Ya, penelitian beberapa jurnal yang saya temukan konsisten mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena gini. Ketika makanan digoreng, maka suhu panas dari minyak itu akan langsung berinteraksi dengan karbohidrat, protein, lemak yang ada di bahan makanan, di pinggir dari bahan makanan. Dan akan langsung terbentuk barrier dari makanan yang digoreng sehingga panasnya itu tidak langsung cepat menembus ke dalam bahan makanan, di tengah bahan makanan. Ya, kita tahu kan kalau digoreng itu luarnya crunchy, luarnya itu garing, tapi dalamnya itu empuk. Ya, itu yang terjadi sehingga yang di dalam itu dari penelitian itu cuma sekitar 70-90 derajat Celcius. Sementara yang di luar sama suhu dengan suhu minyaknya. Jadi kalau sampai 175 itu yang di luar juga 175 derajat. Tapi yang di dalam cuma berkisar 70-90. Ya. Merebus jauh lebih menghabiskan banyak nutrisi dibandingkan dengan menggoreng dari penelitian ini. Jadi total nutrisi yang hilang itu tergantung dari suhu bagian dalam, ya. Dan dia agak terretensi, ya.
terpreservasi ya si unsur-unsur nutrisi tersebut ketika menggoreng. Tapi prinsipnya sama-sama hilang gitu. Bukan berarti oh kalau gitu kita goreng aja. Sama-sama hilang gitu. Tapi maksudnya ternyata yang hilang dari merebus itu lebih banyak ya. Contoh di sini vitamin A, vitamin E. Ketika menggoreng 50% vitamin E tidak hilang. Tapi penelitian ini menggunakan minyak zaitun dan bunga matahari di mana bahan-bahan makanan ini memang vitamin E-nya tinggi. Jadi vitamin E itu bukan dari bahan makanan tetapi dari minyaknya. Ya. Kemudian penelitian yang lain kalau menggoreng menggunakan minyak kedelai dan corn oil, minyak jagung, itu bahkan meningkat jumlah vitamin E-nya. Ya, dari 4,6 bisa menjadi 4,9. Ya, jadi tidak selamanya proses memasak itu jelek ya. Walaupun ada jeleknya, tapi ada juga beberapa yang bagus ya. Misalnya vitamin E-nya meningkat. Kemudian fakta yang lain, vitamin A. Vitamin A dari penelitian, kalau cuma tumis aja, kehilangannya nggak banyak. Terutama prekursor bahan dasar dari vitamin A yaitu beta karoten, antioksidan. Jadi kalau cuma prosesnya menumis, nggak lama-lama masaknya, vitamin A-nya itu terreservasi dengan baik, nggak banyak, minimal kehilangannya. Tapi kalau semakin banyak minyak, deep frying, kehilangan akan semakin banyak terkait vitamin A. Ya. Karena vitamin A ini termasuk vitamin yang larut di dalam lemak. Ya. Kemudian kalau penelitian yang lain menunjukkan kalau kita tumis sayur kol, cabbage ya, itu 29% beta karotennya hilang. Beta karoten ini adalah bahan baku pembuatan vitamin A ya di dalam tubuh manusia. Jadi kita bisa lihat ya hilang-hilang sih, tetapi nggak 100% juga ternyata dengan menggoreng. Nah, ini fakta yang lain adalah kalau vitamin A yang tadi kalau kita merebus coba perhatikan. Merebus untuk vitamin A itu nggak banyak hilangnya, cuma 14%. Kalau menggoreng 24%. Kalau difermentasi lebih tinggi 29%. Kalau makanan itu dijemur bahkan lebih tinggi lagi. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir logika kita ya, lebih baik dipanaskan di matahari aja gitu kan, daripada menggoreng lebih banyak unsur nutrisi yang hilang. Tapi penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menjemur bahkan vitamin A, beta karoten hilang lebih banyak. Kenapa? Karena vitamin A ini juga selain sensitif terhadap panas, dia juga sensitif terhadap ultraviolet. Ya. Kalau menggoreng kan nggak ada unsur ultravioletnya, tapi kalau menjemur ada unsur ultravioletnya, UV ya. Nah, kemudian yang lain terkait vitamin B1 ya. Thiamin, riboflavin, piridoksin dan asam askorbat ya, vitamin B1, B2, B6 dan C. Coba kita lihat. Kalau kita rebus itu lebih banyak hilang. Jadi kalau ada orang bilang, "Oh, makan direbus-rebus aja lebih sehat." Nggak juga. Ya. Makanya Tuhan bilang makan itu kalau perlu dimasak, masak. Kalau yang nggak perlu, nggak perlu. Jadi nggak ada anjuran untuk makan hanya direbus-rebus aja supaya sehat. Toh lihat, penelitian ini menunjukkan kalau dikukus, direbus, 70% tuh hilang. Bahkan menggoreng yang paling rendah. Untuk terkait vitamin B1, B2, B6, dan C. Retensinya terbanyak ya. Menggoreng itu cuma 30% kehilangan. Sementara steaming, ya kalau merebus boiling itu kan, kalau steaming itu yang pakai suhu yang nggak 100 derajat tapi terus menerus lama gitu dipanaskan gitu ya. Memanggang 35% ya. Menggoreng yang paling kecil. Terkait vitamin B1, B2, B6 dan vitamin C. Kemudian fakta yang lain terkait vitamin C, kalau hanya ini terkait brokoli dan green beans ya. Green beans ini juga termasuk kacang hijau dan lain sebagainya. Ya beans yang warna hijau. Kalau stir frying ya, tumis, itu vitamin C retensi bertahan 76,6%. Ya. Menggoreng tuh dengan tumis, paling tinggi tuh dibanding. Bahkan dengan merebus yang menggunakan air sedikit aja 72,2% yang tertahan. Jadi paling tinggi malah di menumis. Microwave hilangnya bisa retensinya bisa 56,8%. Berarti yang hilang sekitar 43 ya, 42. 43 ya, 43% yang hilang. Ya, tapi yang retensi 56, yang tertahan, yang masih ada. Kalau menggunakan banyak air 44,8%, kalau cuma sedikit air 72 ya. Masih lebih baik tumis. Kalau green beans yang hilang 57% vitamin C-nya. Bukan yang hilang, yang retensi, yang tertahan. Microwave memang lebih tinggi, air banyak lebih tinggi lagi ya. Dan yang paling banyak memang kalau sedikit air aja. Jadi merebus dengan sedikit air.
Ya, jadi ini metode-metode masak yang digunakan dan kemudian diteliti tentang retensi dari beberapa jenis vitamin dan mineral. Nah, sekarang terkait khusus mineral. Ada vitamin tadi kita sudah belajar, sekarang mineral kalau digoreng. Ternyata mineral nggak banyak dipengaruhi. Cuma 1%. Kalau kita menggoreng kentang, mineral yang hilang itu cuma 1%. Kalau daging sapi sampai 26%. Protein sama sekali tidak dipengaruhi, karbohidrat juga tidak dipengaruhi, bahkan serat meningkat ketika makanan digoreng. Ya, serat kan sangat dibutuhkan untuk anti penyakit jantung, tapi dengan menggoreng ternyata bisa meningkatkan serat. Ya, tapi bukan berarti kalau gitu saya sakit jantung makan gorengan aja. Kita baru bicara serat, kita belum bicara masalah lemak yang masuk ke dalam gorengan kan tadi yang sudah sebutkan. Jadi jangan lupa prinsip bahas secara komprehensif, jangan satu-satu ya. Tapi dari sisi serat, oke tuh, menggoreng malah meningkatkan jumlah serat ya, karena starch ya, si karbohidrat kompleks dari gorengan itu ternyata ketika kena panas, maka dia akan segera menjadi gel. Dan gel itu tidak bisa dicerna oleh pencernaan manusia. Itulah sebabnya kenapa serat meningkat. Ya, serat itu adalah bahan karbohidrat, bagian dari karbohidrat makanan yang tidak bisa dicerna. Dan fungsinya sangat banyak di dalam tubuh. Kemudian menggoreng itu ada pengaruh panas ya, dan kemudian oksidasi, panas, struktur molekulnya rusak, oksigen masuk, dan ini semua yang menyebabkan ada perubahan warna, perubahan rasa, aroma dari bahan-bahan tersebut. Misalnya terjadi yang disebut dengan Maillard reaction products ya. Jadi kalau kita Maillard reaction products ini adalah ketika asam amino dari makanan itu kena minyak, lemak karena panas, maka terjadi serangkaian reaksi kimia, dan salah satu buktinya adalah makanan menjadi kecoklatan. Tapi setelah dia menjadi coklat, dia menjadi baunya lebih enak. Itu bawang putih tuh. Bawang putih kalau semakin sudah mulai kecoklatan, aromanya itu semakin meningkat. Itu Maillard reaction products. Asam amino dan si lipid bertemu, si lemak bertemu, lemak dari minyak. Ini membuktikan bahwa jangan anggap sepele masalah protein atau asam amino di tumbuhan. Ada tuh. Jadi jangan pikir bahwa bawang putih nggak ada proteinnya. Selama dia menghasilkan flavor, aroma ketika dia digoreng, itu berarti ada asam amino di dalamnya. Tapi hati-hati karena semua ini bisa menghasilkan juga lemak trans yang akhirnya jadi Maillard reaction products ini dan kemudian lemak trans ini berpotensi menyebabkan keracunan atau bahkan kanker pada manusia. Ini sisi jelek dari makanan menggoreng ya, terutama di permukaan dari makanan yang menjadi target utama dari penggorengan. Ya, ini beberapa perubahan yang terjadi selama proses menggoreng yang sebenarnya saya sudah sebutkan tadi satu persatu. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu be aware, hati-hati. Ingat bahwa penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa menggoreng itu ada hubungannya dengan kanker, ada hubungannya dengan diabetes, ada hubungannya dengan penyakit jantung, semuanya ya, nggak ada yang nggak ya, semuanya menyatakan karena too much, too many, high intake atau frequent. Ya, terlalu banyak yang diasup, terlalu sering. Kata-kata itu selalu ada. Itulah sebabnya tidak heran ada orang yang apabila kita bisa mengontrol dengan baik jumlah makanan yang digoreng, kita berada dalam kondisi yang cukup aman. Asal tidak terlalu banyak ya, dan tidak terlalu sering. Itulah sebabnya tulisan Nyonya Ellen G. White mengatakan bahaya yang mengancam kita sebenarnya bukan kekurangan tapi kelimpahan. Kita senantiasa tergoda untuk melampaui batas, apalagi dia atraktif banget dan enak banget tuh. Jadi nggak bisa dikontrol, makanya saya bilang salah satu syaratnya adalah dalam keadaan sehat secara psikologis. Ya, artinya dia bisa ngontrol tuh makanan enak, saya makan secukupnya, jangan berlebihan. Nah, terkait dengan lemak trans tadi, lemak trans ini bahaya banget ya, karena dia nggak ada secara alamiah sebenarnya di bahan makanan ya, tetapi itu karena proses industri ya dari makanan-makanan yang diproduksi. Jadi lemak trans itu dari lemak yang pada suhu ruang dia cair dibikin jadi padat dengan cara hidrogenasi. Nah, penelitian-penelitian tentang lemak trans ini contohnya dari Harvard School of Public Health, mereka mengatakan dia lebih bahaya dari lemak jenuh. Karena memang kalau lemak jenuh di pisang aja ada. Artinya kalau Tuhan taruh di situ paling nggak masih ada manfaatnya. Tapi lemak trans nggak ada sama sekali ya. Dan bahaya selain penyakit jantung terkait lemak trans itu kanker, Alzheimer, ketidaksuburan pada laki perempuan, obesitas, diabetes, dan stroke. Terutama stroke ini pada perempuan dari penelitian. Itulah sebabnya American Heart Association bilang, oke, kalau mau makan lemak trans, ya ini salah satunya dari menggoreng ya, cuma 1% dari kebutuhan kalori total. 1% itu maksudnya kalau kebutuhan kita 2000, 1% berarti 20, berarti cuma 2 gram.
yang boleh kita makan lemak trans. Mari kita lihat bahan makanan yang biasa kita makan. Langsung aja kita ke si donat. Ya, donat itu 1 biji, lemak transnya sudah 5. Padahal tadi dibilang cuma 2. Itu untuk orang 2000 kalori. Kalau perempuan cuma 1500 kalori, harusnya cuma 1,5 gram. Donat aja sudah 5. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau gitu boleh nggak makan donat? Ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau mau bijaksana adalah 1 donat dibagi 4. Ya, 1 donat dibagi 4, makan 1/4 supaya lemak transnya cuma 1,25. Tidak akan keluar dari rekomendasi. Ya. Cake, ya 1 potong 80 gram sudah 4,5. Jadi tidak heran kalau ada orang kena penyakit jantung, salah satu penyebabnya lemak trans. Karena kalau kita lihat jumlah lemak trans dalam bahan makanan ini, nggak bisa dikontrol tuh jumlahnya. Kita makan sedikit aja udah lewat. Makanya tidak heran kalau itu dilakukan setiap hari, jadi masalah. Ya. Nah, penelitian di IPB, kalau menggoreng dengan deep frying seperti ini, lemak transnya muncul. Apalagi minyak itu digunakan berulang. Ya, mereka pakai minyak komersil, digunakan beberapa kali. Yang digoreng singkong dan daging. Dilihat tuh, kapan terbentuk lemak trans. Dan jawabannya ini. Yang dipakai goreng singkong, 15 menit pertama, dengan suhu-suhu 200 derajat Celcius, ini dia yang disebut dengan lemak trans. 15 menit pertama nggak ada, 15 menit kedua nggak ada, 15 menit didinginkan. Dipanaskan lagi 15 menit ketiga nggak ada, 15 menit ke berikutnya sudah mulai terbentuk lemak trans. Dan semakin banyak diulang, lemak transnya semakin tinggi. Kalau yang dipakai menggoreng si daging sapi, baru 15 menit kedua sudah ada lemak transnya. Mungkin berasal juga dari si dagingnya. Ya, jadi akhirnya mereka mengambil kesimpulan, inilah alasannya kenapa sekarang dianjurkan untuk kalau goreng jangan lewat dari 2 kali pengulangan. Karena berdasarkan penelitian ini, setelah lewat dari 2 kali, lemak transnya sudah muncul. Dan ingat, rekomendasi lemak trans sangat rendah. Bahkan saya heran yang paling tinggi, American Heart Association, 1% rekomendasinya. Kalau WHO bilang kalau boleh nggak ada. Ya, seminimal mungkin. Ya, tips dan trik yang berikut, yang ketiga adalah syarat untuk bisa makan gorengan, pahami diri sendiri. Saya itu kalau makan gorengan apa yang jadi? Harus belajar terhadap diri sendiri. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang bisa membantu, misalnya pemeriksaan genetik. Ya, kalau sekarang sudah bisa diperiksa genetik kita terkait dengan respon kita terhadap makanan. Saya tampilkan contoh diri saya. Ya, kebetulan saya sudah periksa genetik terkait dengan respon saya terkait makanan. Ini hasil saya. Ya, bukan punya orang lain, ini punya saya. Dan saya bersyukur karena ternyata dari gen yang namanya fatty acid binding protein 2 gen yang menunjukkan bahwa penyerapan lemak tinggi, ternyata saya normal. Jadi saya nggak terlalu bermasalah dengan lemak yang normal. Jadi kalau saya pun makan gorengan, tapi dalam batas-batas yang normal, saya oke. Tapi kalau orang itu ada varian, ya misalnya dia variannya GA, kalau saya GG normal. Kalau orang itu ada variannya GA atau AA, maka dia nggak bisa, sedikit aja kelebihan lemak itu pasti jadi masalah. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi pahami diri saya sendiri supaya saya tahu apakah seberapa banyak saya bisa menggunakan, seberapa bebas saya bisa menggunakan makanan-makanan yang berminyak atau makanan-makanan yang digoreng. Dan syarat yang keempat adalah gunakan gorengan bagian dari kebutuhan, jangan di luar itu. Nah, itu yang jadi masalah. Walaupun saya secara genetik nggak ada masalah, tapi saya harus makan sesuai dengan kebutuhan. Jangan di luar itu. Ya. Caranya adalah jangan makan nasi ayam. Nah, itu tidak dianjurkan. Makanya hanya nasi kangkung tumis. Itu tidak dianjurkan. Makannya itu hanya nasi tahu tempe goreng. Itu tidak dianjurkan. Ya, makanan itu harus kombinasi. Kemudian hindari makanan atau gorengan tumisan yang terlalu banyak. Itu sebabnya saya bilang syaratnya dalam kondisi sehat. Salah satunya sehat psikologis. Artinya dia sadar gitu apa yang harus saya lakukan terhadap tubuh saya. Dan anjuran berikutnya makan isi piringku. Nah, sebenarnya untuk minyak itu ada rekomendasinya ya. Untuk minyak dari minyak zaitun 20%. Untuk minyak dari chia seed, flaxseed itu 10%. Lemak maksudnya. Untuk dari kelapa sawit yang banyak itu cuma 7% aja dari total kalori. Nanti sebentar saya kasih contohnya. Jadi kalau kita tahu apa makanan kita, maka kemudian kita bisa menikmatinya dan tetap sehat. Asal senang untuk belajar apa sih makanan ini, fungsinya buat saya, dampaknya, dan berapa banyak yang harus saya gunakan. Sedikit saya singgung masalah gizi seimbang ya terkait dengan lemak ini. Yang disebut dengan gizi seimbang seperti ini, lemak 25%. Ini kita sedang berbicara gorengan masuk di lemak ya. Jadi jangan lewat 25% kebutuhan lemak kita.
Kalau karbohidrat 50-65, kalau protein 15%, dan setelah ini imbang, ini yang disebut imbang. Baru kita lihat jumlah kalorinya, jangan berlebihan. Nasi 2 centong, saya nggak mau jelaskan lagi kenapa dapat ini ya, nanti kalau ada waktu lain, tapi kita lihat langsung ke persentasenya aja. Tadi kan yang disebut dengan lemak normal itu 15% kan? 25%, kurang lebih 25%. Kalau cuma dari nasi 2 centong, lemaknya itu terlalu sedikit. Ya. Kalau kita lihat dari tempe goreng, ya, lemaknya itu sampai 53%. Ya, kita lihat dampak dari menggoreng itu kalau kita nggak mau mengukur jumlahnya, 53%. Ini jauh dari yang disebut dengan imbang. Nasi tadi pun tidak imbang. Karbohidratnya yang tinggi, lemaknya rendah, tapi tetap tidak seimbang. Lemak kalau di tempe goreng tinggi sekali, 53%. Karena dari soybean, kemudian dari minyaknya, lemaknya meningkat. Telur satu lemaknya 63%. Yang direbus, ini bukan digoreng. Kalau digoreng pasti naik tuh jumlahnya. Kemudian dan ini tidak seimbang, karbohidratnya cuma 5%. Harusnya kan tadi 50-65. Proteinnya terlalu tinggi, harusnya cuma 15%. Sayur capcay, kita lihat lemaknya 58% karena ada stir fryingnya, ada minyaknya. Dan karbohidratnya nggak seimbang. Nggak imbang tuh. Pokoknya intinya tidak seimbang. Lemaknya juga terlalu tinggi. Alpukat, lemaknya 68,8%. Dan ini tidak seimbang, karbohidratnya terlalu rendah, proteinnya terlalu rendah. Kemudian kita lihat pepaya, satu porsinya kurang lebih 1/4 dari setengah. Pepaya ini, itu lemaknya nggak ada. Karbohidratnya yang tinggi ya. Bukan nggak ada, tapi terlalu kecil, sehingga di-neglect, ya, diabaikan. Durian bukan satu buah, tapi satu biji, ya, 35 gram. Lemaknya 33%. Karbohidratnya seimbang, antara 50-65. Oke tuh karbohidratnya, tapi lemaknya terlalu tinggi. Pisang, lemaknya terlalu rendah, karbohidratnya terlalu tinggi. Pisang satu biji ya, kurang lebih 100 gram. Nah pertanyaannya, terus kita makan gimana dong? Nah kita coba gabung ya. Jangan lupa ini tulisan dari Prof. Nubuat, kelebihan jumlah makanan yang diambil atau perpaduan makanan yang tidak serasi, keduanya akan merusak. Ini menarik sekali ya, karena apa yang disampaikan oleh tulisan 150 tahun lalu ini, sekarang itu sangat dibuktikan jelas dari penemuan-penemuan di bidang nutrisi, terkait komposisi makanan dan lain sebagainya. Sekarang kita coba gabung si nasi 2 centong, 200 gram dengan tempe goreng. Dan kita lihat perubahan yang terjadi di persentase. Lihat tadi si tempe goreng itu lemaknya tinggi sekali kan, 50-an%, sekarang turun menjadi 14,8 karena digabung dengan nasi. Itu sebabnya tadi kenapa highlight-nya adalah kalau mau makan gorengan, jangan makan cuma tempe goreng aja atau cuma dengan nasi. Ini digabung dengan nasi turun, tapi belum imbang, belum seimbang nutrisinya, komposisi nutrisinya. Kalau kita gabung dengan telur, protein hewani, maka kita lihat keseimbangan sudah tercapai. Ya, lemaknya sudah turun sampai sudah 21%, ya ini kurang lebih 25% lah, oke. Proteinnya 16 ini oke, kurang lebih 15%, karbohidratnya udah masuk, udah imbang. Tapi kurang vitamin, mineral, dan antioksidan karena makanan grains, kemudian protein hewani nabati itu rendah sekali vitamin, mineral, antioksidan. Ketika kita gabung dengan sayur supaya vitamin, mineral, antioksidan masuk, maka tidak mempengaruhi keseimbangan. Tetap imbang. Kan? Coba lihat ini masukkan keseimbangan, protein kurang lebih 15%, lemak kurang lebih 25%, karbohidrat kurang lebih 56%. Ingat di sini ada tempe goreng loh di sini. Tapi kita lihat lemaknya itu menjadi imbang. Itulah sebabnya kenapa saya bilang tadi salah satu trik dan tipsnya adalah gabung makanannya dengan grup-grup makanan yang lain. Karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Kalau kita tambahin buah, apakah akan mempengaruhi keseimbangan? Jawabannya tidak. Ini gara-gara dikasih alpukat naik sampai 29%, tapi kan masih kurang lebih 25% lah, masih oke. Ya. Padahal ada tempe goreng loh di situ. Kemudian kita ganti alpukatnya dengan pepaya. Imbang, nggak mempengaruhi keseimbangan, tidak lari dari keseimbangan ya. Karena memang penambahan sayur dan buah di dalam bahan makanan campuran antara grains, protein hewani, dan nabati itu hanya menyuplai vitamin, mineral, antioksidan, tapi tidak banyak mempengaruhi keseimbangan. Keseimbangan makronutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Kalau kita ganti pepayanya dengan durian, boleh ya. Tapi gabung ya, bukan makan durian sendiri seperti yang biasa kita lakukan. Apalagi cuma singgah di pinggir jalan ya, dosanya banyak tuh kalau makan durian di pinggir jalan. Satu, makan di luar jam makan. Dua, nggak gabung dengan makanan yang lain. Ketiga, biasanya nggak berdoa kalau makan durian di pinggir jalan kan. Nah itu masalah yang besar yang kita hadapi. Coba kita lihat analisis nutrisinya. Keseimbangan terganggu nggak?
enggak berubah, tapi enggak banyak terganggu. Ada gorengan di situ, tapi tidak lewat dari 30%, ya kurang lebih 25%. Kalau duriannya kita ganti dengan pisang, ya jelas nggak ada masalah. Padahal ada gorengan loh di situ, 25%. Tapi setelah ini seimbang, jangan lupa ini kalorinya. Ya, ini sudah imbang, kalorinya harus diatur sesuai kebutuhan kita. Kalau kita tambah kalorinya, tempe kita bikin jadi 2 kali, telur jadi 2 kali, pisang jadi 2 kali, anggap sepele gitu, nggak apa-apa lah, tempe cuma tambah 1 kok gitu ya, sekali makan. Maka yang terjadi adalah peningkatan kalori. Ini angka-angka yang tadi, tapi dilipat gandakan si tempe, telur, dan pisang, maka total kalorinya dari 696 menjadi 945 sekali makan, ada selisih 249. Kalau 3 kali makan berarti jadi 747 kelebihan kalori per hari. Kita sudah nggak bicara masalah gorengan sini, kalori. Dan 747 kelebihan dalam sehari, kalau kita bahagi dengan teori yang mengatakan bahwa untuk naik 1 kg dibutuhkan 7.000 kalori, maka dalam 9 hari akan naik berat badan 1 kg. Secara teori. Ya, 1 kg 9 hari kecil. Ingat dalam 1 bulan ada 30 hari. Artinya bisa naik 3 kilo 1 bulan. Kalau 3 kilo 1 bulan kecil. Ingat dalam 1 tahun ada 12 bulan. Artinya 3 kali 12 dari 1 hari tahun baru ke tahun baru berikut naik 36 kilo. Maka itu akan sangat sulit untuk diturunkan. Ya, kita nggak bicara masalah lemak lagi, gorengan, kita sudah bicara masalah kalori. Tidak heran Roh Nubuat mengatakan kalau kita cerdas menanggapi prinsip hidup sehat, kita dapat melihat sepenuhnya segala kejahatan akibat makanan yang tidak seimbang. Perlu tuh menyeimbangkan makanan. Ini contoh yang lain, ini orang yang tidak peduli dengan makanannya. Pagi dia makan nasi goreng, ya. Ini pasien laki-laki. Kemudian dia ngemil biskuit kacang krim. Ini bukan gorengan, tapi ada lemak di dalamnya. Kemudian siang dia makan nasi uduk. Mungkin nggak digoreng, tapi ada lemak di dalamnya. Telur ceplok digoreng, kangkung tumis digoreng, tahu goreng. Ya jelas tahu goreng digoreng, ikan teri digoreng, sambal biasanya ada sedikit minyak. Ya. Kemudian sore hari kue bolu ya dianggap nggak ada lemaknya. Malam dia makan bakwan digoreng, ayam digoreng. Apa yang terjadi? Saya langsung aja ke sini supaya kita bisa lihat. Ini dia, yang warna kuning. Garis hitam vertikal ini adalah kebutuhan orang itu satu hari. Tapi kalau dia makan seperti itu, nggak peduli dengan gorengan, lihat gorengan meningkat setiap hari, meningkat 186% dari kebutuhannya. Jadi masalah tuh kalau kita nggak peduli dengan jumlah makanan yang digoreng. Ini masalah lain lagi. Ini seorang ibu perempuan 35 tahun, sehat, nggak ada masalah. Ini kebutuhan makan, ya kita tidak bahas satu-satu, tapi kita langsung ke contoh makanannya. Seandainya si ibu guru tadi ini, dia makan seperti ini, pagi, maka kalau kita analisis, lemaknya, kita langsung ke lemaknya, ya itu baru 1 kali makan sudah 104%. Baru 1 kali makan. Bagaimana kalau 3 kali waktu makan? Ada masalah apa di makanan ini? Tahu digoreng, ayam digoreng, sambal ini ada minyaknya. Ini tuh digoreng kan? Ya, jadi hati-hati tuh dengan jumlah gorengan. Nggak ada masalah, tapi jadi masalah ketika kita nggak peduli dengan jumlahnya. Ya, saya akan lewati keterangan tentang ini. Kalau ini makanan sehat ini nggak perlu khawatir, itu makanan sehat seperti ini yang seperti yang ada di gambar, lihat lemaknya berapa sekali makan. Cuma 27%. Ya. 3 kali makan bahkan nggak akan sampai 100%. Jadi aman kalau makanan-makanan seperti makanan tumbuhan ini. Ya. Tapi kalau dia ada kena gorengan, hati-hati dengan jumlah. Ya. Kenapa? Karena dia didominasi oleh selain makanan hewani, makanan tumbuhan olahan juga dari minyak. Karena proses penggorengan. Jadi jangan lupa bahwa sebenarnya kita nggak butuh gorengan. Ya, dari berbagai penelitian disebut netral atau berbahaya. Nggak ada manfaatnya sebenarnya. Tapi kalau terpaksa kita harus menggunakan karena kebiasaan yang sudah ribuan tahun dipraktekkan seperti fakta tentang menggoreng, ya apa boleh buat, terpaksa kita harus atur saja supaya jangan jadi masalah. Itulah sebabnya salah satu saran yang paling gampang, makan sesuai isi piringku dari Kemenkes. Karbohidrat sepertiga, sayur sepertiga, buah setengah dari sepertiga, dan lauk pauk. Kalau makan seperti ini paling yang digoreng cuma seperberapa ya, 1/10-nya mungkin yang digoreng sama sayuran ditumis. Ya nggak ada masalah sebenarnya kalau dengan makanan seperti ini, dan pantau berat badan berkala. Timbang berat badan Bapak dan Ibu secara berkala seminggu sekali. Nah, yang terakhir, kalau gitu berapa rekomendasi makanan gorengan sehari? Saya mengambil rekomendasi dari WHO. Yang paling gampang kita pakai aja rekomendasi lemak jenuh. Ya ini slide yang terakhir. Rekomendasinya 7%. Kalau kebutuhannya 2.000 kalori,
berarti 7% itu hanya kurang lebih 140 kalori dari gorengan. Nah, 1 gram lemak itu menyumbang 9 kalori, 1 gram lemak. Sehingga 140 dibagi 9 akan dapat 1 hari untuk orang yang 2000 kalori, lemak jenuh yang boleh masuk adalah 15,6 gram. Nah, patokannya adalah 10% yang tadi. Kalau kita menggoreng dengan minyak yang banyak, maka berapa berat gorengan yang kita makan, misalnya 50 gram, kalau 10% berarti ada 5 gram minyak di dalamnya. Jadi kita bahagi kebutuhan kita 15,6 dengan 5 gram ini, maka kita akan ketemu rata-rata gorengan yang bisa kita konsumsi hanya 3 potong per hari. Ya, daripada nggak sama sekali, lebih baik ada rekomendasi 3 potong per hari ya. Maka betul-betul kita harus sangat sadar untuk memperhatikan hal ini ya. Risiko terkait makanan menggoreng yang too many, too much, frequent ya, high intake banyak ya, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kanker, diabetes gestasional ya. Dan semua itu ada evidence base-nya. Penelitian-penelitian sudah menunjukkan bahwa hal tersebut benar. Yang paling sering ini diabetes gestasi, bukan paling sering. Angkanya cukup banyak ya. Kalau hamil naik gula darahnya. Ya, ini bahaya. Ternyata ditemukan bahwa salah satu perannya adalah dari makanan yang digoreng. Kalau dekat-dekat mau hamil atau sementara hamil, terlalu banyak makan makanan yang digoreng, maka bisa terjadi peningkatan gula darah di saat kehamilan. Ya, dan kita sudah tahu bahwa unhealthy diet eating itu biang kerok dari berbagai penyakit. Tapi keunggulan dari makanan ini, kalau kita ngatur diet dengan baik, dia bisa dimodifikasi. Seperti tadilah, ya kita nggak butuh minyak, tapi karena itu kebiasaan, kita bisa memodifikasinya. Itulah keunggulan makanan. Kalau umur kan nggak bisa dimodifikasi. Kalau ras kita nggak bisa modifikasi, tapi makanan bisa kita modifikasi. Tapi syaratnya ya memang harus diterima dengan kewajaran. Seperti tadi kalau rekomendasinya cuma 3 potong per hari ya terima gitu ya. Ya, kenapa Pak makanan ini penting? Karena Tuhan memberikan makanan di Taman Eden supaya manusia hidup. Tapi setan memutarbalikkannya, sekarang orang makan malah mati. Mati cepat maksudnya, premature death. Karena salah satunya jumlah yang tidak bisa diukur dan lain sebagainya. Karena kalau kita makan cuma karena senang aja, maka kita akan sangat berpengaruh bagaimana kita menentukan jenisnya, menentukan jumlah, menentukan jadwal. Tapi kalau kita makan karena kebutuhan, maka kita bisa mengaturnya dengan baik. Apa kesimpulan sore hari ini terkait dengan makan gorengan? Nggak ada kata-kata lain. Saya cuma kasih 2 kata dalam bahasa Inggris adalah be wisely. Jadi bijaksanalah Bapak dan Ibu ketika kita menggunakan bahan-bahan makanan ini, dan syarat-syarat yang tadi kiranya kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa pantau berat badan berkala supaya kita bisa tahu berat badan kita ini ada masalah atau tidak dengan makanan yang kita makan. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Mudah-mudahan materi sore ini bisa membuka mata kita semua bahwa ketika kita berbicara makanan harus dibahas secara komprehensif, bukan hanya satu-satu jenis aja. Ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Peggy. Iya, terima kasih Dr. Larry. Waduh, ini saya senyum-senyum dari tadi ngikutin pelajarannya. Kena-kena juga sih ini, Dok. Semua orang, termasuk saya juga, Bu. Iya, aduh. Tapi jadi bingung nih, bagaimana nih cara makan. Kayaknya kita perlu belajar tentang susunan makanan, kalori. Betul. Tapi kan kalau mau makan itu kita harus hitung-hitung, agak ribet ya, Dok ya? Ya. Iya. Jadi sebenarnya intinya tadi yang saya bahas sepintas tadi, my plate, isi piringku. Ya, Itu satu metode yang diterima secara internasional. Kalau kita cari di website WHO, apa sih anjuran makan untuk orang Indonesia, akan diarahkan ke isi piringku itu. Dan isi piringku itu kalau kita makan sesuai metode itu, walaupun kita sekali-sekali menumis, menggoreng, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah di isi piringku yang tadi. Iya. Sambil pantau berat badan berkala untuk melihat kalorinya cukup atau sudah kelebihan. Ya, berat badan berkala itu kita pantau seminggu sekali, setiap hari, atau 1 minggu 1 kali di hari yang sama. Di hari Dan Bapak dan Ibu kalau pantau berat badan jangan sembarang waktu. Kekeliruan yang sering saya dapatkan adalah timbangnya jam 11, baru habis makan, baru habis lari-lari. Timbangnya itu harus bangun, baru bangun, melek nih, buka mata, buang air kecil, langsung timbang berat badannya. Jangan bikin yang lain dari ini. Dan berat badan itulah yang kita catat, dan nanti kita pantau lagi minggu depannya. Jadi seminggu sekali. Karena perubahan berat badan sebenarnya tidak terjadi dalam hitungan jam atau hari.
Itu minimal per minggu. Per minggu. Kalau masalahnya kalau kita timbang per hari, Bu Peggy, biasanya akan mempermainkan psikologis kita gitu. Apalagi orang yang ingin turunin kan. Lu tadi pagi kok 60, kenapa sekarang 60,2? Iya, Ya, padahal baru habis makan, baru habis minum. Ya, air itu 1 cc 1 gram. Jadi kalau kita minum air aqua gelas itu yang 240 mili, minum dan timbang berat badan akan naik kurang lebih 1/4 kilo. Wow. Jadi cara timbang yang benar untuk pantau berat badan seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, oke, terima kasih. Dan mungkin kayaknya yang paling cocok tuh hari Senin pagi. Karena hari Minggu habis makan enak, jadi hari Senin pagi. Cheating day ya hari Minggu. Ya, cheating day hari Minggu. Baik, Dr. Larry, kita ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya, semoga nanti Dr. Larry bisa menjawabnya secara cepat ya, karena mengingat waktu. Maafkan, nanti mungkin kita akan buat satu sesi lagi khusus tanya jawab kalau banyak yang mau bertanya. Oke, ini dari Ibu Femi Tidayo. Selamat sore, Dok. Tadi dokter katakan kalau kita harus makan bersamaan untuk melengkapi atau keseimbangan, bagaimana dengan mengkonsumsi buah sebelum makan? Ya, aturan untuk mengkonsumsi buah sebelum makan tidak sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip diet seimbang. Ya, karena sebenarnya pengaturan perhitungan makanan itu dilakukan paling tidak per hari, bukan per kali makan. Jadi silahkan, nggak ada masalah. Untuk mengatur keseimbangan nutrisi, makan buah dulu sebelum makan, nggak ada masalah. Tapi memang, apakah memang harus makan sebelum makan atau sesudah makan? Sampai sekarang itu masih kontroversi gitu, karena sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi gini, kita makan buah nih, selesai makan pisang misalnya, kemudian kita langsung makan nasi dan lain sebagainya, itu nggak ada bedanya dengan kita makan nasi dan sayur, baru kita makan pisang. Kenapa? Karena waktu makanan itu masuk ke dalam mulut kita, pencernaan mekanik, kemudian masuk ke dalam lambung, mulai terjadi pencernaan secara kimia, maka makanan itu akan bertahan di lambung untuk periode waktu tertentu. Nggak langsung ke usus tuh. Si katup antara lambung dan usus itu tidak akan terbuka. Namanya katup pilorus namanya. Dia nggak akan terbuka selama pencernaan di lambung belum selesai benar gitu. Jadi kalau kita makan nggak ada jeda waktu, itu sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma yang disampaikan memang di beberapa tulisan nubuat mengatakan, di situ dituliskan pada beberapa orang itu akan jadi masalah. Itu karena si pencernaan buah di lambung itu biasanya lebih cepat terjadi. Penelitian menunjukkan 1-2 jam sudah selesai. Sayur itu bisa 3-4 jam. Nah, kalau buah sudah selesai dicerna, sudah dalam bentuk molekul yang sangat kecil siap diserap, masih bertahan di lambung karena si katupnya belum membuka gara-gara sayurnya belum selesai dicerna, mudah terjadi fermentasi oleh bakteri yang hidup di lambung. Jadi orangnya jadi kembung, jadi begah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata hal ini tidak ditemukan pada semua orang. Ya, ada orang-orang tertentu, termasuk saya contohnya, saya nggak masalah tuh makan buah dan sayur bersama-sama. Ya, jadi silahkan disesuaikan. Itu sebabnya tadi salah satu syarat makan gorengan itu adalah kenali diri saya gitu. Saya seperti apa. Ya, ada pasien kami yang mengikuti program diabetes, dia nggak bisa makan havermut. Tiap kali makan havermut naik tuh gula darah. Saat kami cari-cari referensi tentang havermut dan kencing manis, semuanya bilang bahwa havermut itu menurunkan gula darah. Semua, tapi nggak cocok bagi ibu itu. Akhirnya ibu itu disarankan ya udah nggak usah makan havermut. Kan masih ada sumber karbohidrat yang lain. Jadi kenali diri kita sendiri supaya kita bisa tahu apa yang harus saya lakukan untuk diri saya. Nah, kadang-kadang apa yang terjadi pada saya itu nggak cocok bagi orang lain. Ya. Jadi kita jangan samakan. Kalau cocok di saya belum tentu itu cocok bagi orang lain. Jadi jangan dipaksa untuk diterapkan oleh orang lain. Walaupun bisa sih memberi rekomendasi, tapi jangan, oh saya gini kok kamu gitu. Bisa beda. Nggak bisa dibandingkan ya? Tidak bisa. Iya, baik dok. Terima kasih jawabannya. Sebetulnya dari jawabannya dokter ada satu pertanyaan lagi, tapi saya akan berikan membacakan pertanyaan yang lain nih. Ini dari Pak Yoco Komalik, mohon maaf pertanyaannya kurang jelas Pak. Kalau di Sangria, mungkin Sangrai maksudnya ya. Selamat sore dok, bagaimana kalau di Sangria makanannya? Mungkin di Sangrai ya? Ya, di Sangrai. Ya. Ya. Bagaimana itu dok? Kalau di Sangrai yang pasti, dibandingkan digoreng sama direbus, Sangrai gimana? Jadi gini, kalau di Sangrai itu soal penurunan nutrisi mungkin nggak akan berbeda-beda dengan yang digoreng.
berbeda-beda atau bisa sama. Karena sama-sama menggunakan pemanasan. Yang membedakan ketika digoreng karena ada integrasi lemak ke dalam bahan makanan. Itu aja sih yang membedakannya. Disangrai nggak ada. Nah, jadi sekarang pertanyaan, kalau gitu lebih bagus disangrai dong dibanding digoreng? Ya tergantung kita lihat dari sisi apa. Ya kalau saya sudah sebutkan tadi bahwa sebenarnya kita pun nggak perlu minyak, nggak perlu gorengan sebenarnya. Jadi kalau untuk hanya disangrai dan kita dapat lemak dari biji-bijian sih oke aja, nggak ada masalah juga. Ya, tapi kalau kita juga bilang kalau lebih bagus dari goreng, dari sisi menggoreng, dari sisi berkurangnya nutrisi, kita sudah lihat tadi bahwa kita pikir rebus lebih bagus, ternyata goreng lebih bagus gitu dari beberapa unsur nutrisi. Jadi saya sih sarannya adalah variatif aja makanan kita. Kalau memungkinkan kita tidak menggunakan minyak, nggak ada masalah. Karena memang kita tidak butuh. Ya, tapi dalam beberapa situasi, akhirnya kita harus menggunakan minyak, makanlah dengan bijaksana. Oke, terima kasih dok. Ini dari Lea. Selamat sore dok, mau bertanya untuk penggunaan air fryer pengganti penggunaan minyak. Jadi dimasak pakai air fryer itu kan tanpa minyak. Bagaimana? Maksudnya bagaimana mungkin ya? Ya, jadi sama-sama mereka menghasilkan panas yang sangat tinggi. Ya, yang sering diangkat-angkat oleh metode air fryer itu adalah karena tidak ada integrasi minyak, nggak dipakai minyak. Jadi minyak yang pun keluar itu berasal dari bahan makanannya. Ya, tetapi prinsipnya sama aja dengan digoreng. Kalau kita nggak bicara masalah lemak yang terintegrasi ke dalam makanan, yang lainnya kurang lebih sama. Karena sama-sama menggunakan heat, sama-sama menggunakan panas yang tinggi. Ya, kalau dari kita bicara sisi itu nggak ada tambahan lemak, ya memang betul air fryer yang lebih unggul. Tapi karena dia juga pemanasannya cukup tinggi, maka tentu saja banyak juga unsur nutrisi lain yang hilang. Lagi pula air fryer itu kalau tadi menggoreng, salah satu keunggulannya adalah karena yang panas itu hanya mempengaruhi bagian permukaan dari bahan makanan. Dalamnya itu terreservasi sehingga unsur-unsur nutrisi bertahan kalau ada di dalam. Tapi kalau air fryer itu masuk sampai ke dalam. Itu masuk sampai ke dalam sehingga ada kemungkinan unsur-unsur nutrisi yang berkurang juga cukup banyak. Next time mungkin kalau ada waktu saya akan bahas karena memang sudah ada penelitian yang membandingkan antara proses metode memasak terutama sekarang yang mulai digunakan adalah menggunakan air fryer. Iya, benar tuh dok. Perlu sekali ya jenis-jenis wadah yang akan kita gunakan. Nanti kita kalau dokter ada waktu mungkin sahabat depan boleh dok. Jadi ini berkesinambungan. Baik, ini Ibu Wulan pertanyaannya sudah terjawab ya oleh dokter ya tadi sehubungan dengan pertanyaan Ibu Lea. Selanjutnya dari Ibu Nora, wadah menggoreng atau memasak apakah mempengaruhi makanan? Jadi apakah wadah yang kita gunakan untuk menggoreng atau memasak itu mempengaruhi nggak dengan makanannya? Ya, jelas mempengaruhi. Ya paling tidak ada dua hal, paling tidak minimal ada dua hal yang dipengaruhi. Yang pertama adalah kecepatan mengantar panas. Ya, jadi menghasilkan suhu seberapa panas itu akan sangat mempengaruhi makanan yang diolah dengan proses menggoreng. Kemudian yang kedua adalah ketika menggoreng maka ada bagian-bagian dari wadah itu yang kemudian akan terintegrasi ke dalam bahan makanan. Ya, ini sudah ada beberapa yang highlight masalah, beberapa peneliti yang highlight masalah misalnya wadahnya aluminium ya, sehingga akhirnya ketika diperiksa orang itu kadar aluminium di dalam tubuhnya tinggi karena biasa menggunakan bahan-bahan masak yang menggunakan aluminium. Tidak heran sekarang ada beberapa produsen yang menghasilkan alat-alat masak yang dianggap dia nggak akan rusak dengan proses dengan api, dengan minyak dan lain sebagainya sehingga wadah itu tidak akan masuk ke dalam bahan makanan. Ya, ada itu, tapi harganya mahal, minta ampun. Ya, kadang-kadang ada seperti itu. Tapi saya pikir kalau itu memang lebih baik ya kenapa tidak digunakan. Ya. Jadi ada. Oke dok, berarti kita gunakan aja kayak zaman dulu ya batu apa. Nah itu juga memang jadi masalah Bu Peggy. Tapi ada satu insight yang saya mau ambil di pengalaman kita sebagai manusia. Kalau kita berbicara masalah hal-hal seperti ini nggak akan selesai masalah kita. Dan saya pikir ini juga memang Tuhan mau terjadi supaya kita jangan pingin hidup terus di dunia gitu. Ya, jadi kita berdoa supaya Tuhan cepat datang karena memang kita nggak bisa menghindar gitu. Saya juga di rumah
ya menggunakan aluminium, menggunakan teflon dan lain sebagainya. Iya, iya. Kalau kita ketakutan dengan masalah ini memang perlu takut. Makanya akhirnya membuat kita berpikir ya kalau gitu Tuhan cepat datang aja supaya kita sudah Amin. nggak perlu masak lagi. Amin. Kalau Oke. semua hidup kita jadi enak, jadi sehat, nggak ada masalah, mungkin kita udah nggak mau ke surga lagi kali ya. Kamu betul, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Kiranya menjawab ya tadi pertanyaan dari Silvana. Kalau diet menurunkan berat badan, bolehkah kita berpuasa? Dan pada saat kapan baiknya untuk kita berpuasa serta bagaimana anjuran berpuasa yang benar? Baik, terima kasih. Ini memang di luar materi ya sebenarnya. Iya, karena Mungkin nih nanti ada ternyata satu waktu kita bahas secara khusus masalah penurunan berat badan ya. Prinsip penurunan berat badan adalah defisit kalori. Itu aja sih prinsipnya. Apapun metodenya, defisit kalori. Puasa termasuk salah satunya. Nah, tapi pertanyaan tadi bagus tuh, kapan saya puasa? Karena nggak semua orang bisa puasa. Ya misalnya gula darahnya lagi tinggi, tidak dianjurkan untuk puasa, hati-hati. Nanti gula darahnya makin tambah tinggi ketika dia berpuasa. Jadi kalau berpuasa dalam keadaan ada penyakit tertentu, penyakit kronis, gula darah nggak terkontrol, hipertensi nggak terkontrol, ada penyakit jantung yang akut, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Ya, mungkin boleh, tapi konsultasi dulu dengan tenaga kesehatan, dengan dokter untuk diberi cara bagaimana kita berpuasa dengan baik. Tapi kalau pertanyaannya adalah mau turun berat badan berpuasa, wah itu metode yang salah satu yang sangat dianjurkan. Tapi jangan lupa ya, kadang-kadang orang puasa nggak makan, ketika buka puasa balas dendam. Ya itu jadinya nggak ada manfaatnya. Jadi tidak ada manfaatnya. Udah gemeteran ya, aduh pengen buka, segala masuk ya. Segala masuk, akhirnya kalori yang defisit malah menjadi surplus gara-gara kita makan tidak dikontrol. Jadi memang ada caranya sih. Betul. Baik, terima kasih, Dok. Selanjutnya ini dokter lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Grace Pongilata. Namun Ibu Grace, mohon maaf ini pertanyaan yang atas keterangan Ibu Grace, kemudian pertanyaannya tentang mengontrol kolesterol dan asam urat. Saya skip ya, karena ini kita sedang membahas tentang makanan gorengan. Karena maafkan karena waktu yang tidak cukup ya. Maafkan nanti. Bu Peggy, tadi saya sempat baca pertanyaan karena kebetulan menarik karena panjang gitu. Jadi sempat saya baca Ibu sedikit. Grace, boleh Aja. Saya mau kasih solusi untuk masalah ini. Boleh. Ya, Bagus sekali kalau dokter masalah mau. kolesterol tinggi yang Ibu Bu Grace Pongilatan. Bu Grace hadapi. Saya kenal Ibu Grace ya. Yang Ibu Grace hadapi itu bisa ada dua kemungkinan. Satu, coba tolong dicek penyebab kolesterol selain masalah nutrisi. Ya, karena masalah penyakit tertentu, stres psikologis, itu semua akan mempengaruhi peningkatan kolesterol. Yang kedua adalah mungkin genetika. Secara genetik ada orang-orang yang memang produksi kolesterol di dalam tubuhnya itu cukup tinggi, sehingga walaupun pola hidupnya sudah baik, tetap tinggi, sehingga ada pengaturan pola hidup tertentu yang harus dilakukan. Kemungkinan dua itu. Iya, terima kasih Dok sudah menjawab. Ibu Grace, wah ini dapat jawaban dari Dokter Larry nih, bonus. Oke. Selanjutnya dari Ibu Evi. Dokter, kalau kita susah tidur, apakah ada bahan makanan yang harus kita hindari? Nah, yang harus yang harus dihindari itu adalah bahan-bahan makanan yang mengandung kalori yang sangat tinggi, termasuk minyak sebenarnya di dalamnya. Karena kalau kita, apalagi kita makan sebelum tidur dan makanan yang high kalori, inflamasi di dalam tubuh tinggi, kita nggak akan bakal tidur dengan nyenyak. Yang kedua, ya juga bahan-bahan makanan yang harus lebih banyak dimakan, yaitu makanan-makanan anti-inflamasi dan makanan-makanan yang menyediakan bahan baku untuk pembentukan hormon tidur. Ya, asam amino, triptofan misalnya dan lain sebagainya. Dan itu jatuhnya pada makanan tumbuhan utuh, biji-bijian, sayur-sayuran. Jadi nggak ada referensi satu jenis, misalnya cuma tahu aja atau cuma pisang aja, karena kedua bahan ini juga triptofannya cukup bagus gitu. Saran saya adalah semuanya dikonsumsi secara seimbang. Jadi lebih banyak makanan tumbuhan utuh, kurangi makanan hewani, kurangi makanan tumbuhan yang diolah, yang di-refining seperti tepung, gula dan minyak. Karena itu menyebabkan inflamasi cukup tinggi di dalam tubuh. Kemudian hal yang lain adalah tolong lagi dipikirkan seperti Ibu Grace tadi, hal-hal yang menyebabkan susah tidur non nutrisi, karena ada. Jadi itu juga perlu dicari. Dicari tahu ya. Baik, terima kasih Dok. Kemudian pertanyaan dari Susani. Mohon tanya Dok, berapa banyak telur yang bisa dikonsumsi per minggu?
apakah kuning telur tersebut baik untuk dikonsumsi? Ini Ya. Dokter Leri, saya ini kagum juga ya kita membahas tentang gorengan yang mana, tapi ternyata nggak ada yang tanya tentang gorengan-gorengan yang ternyata berarti tadi apa yang dipaparkan oleh Dokter Leri itu udah sangat dimengerti ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan seperti itu. Iya. Jadi terkait telur sebenarnya nggak ada rekomendasi khusus ya. Patokan yang kami gunakan saat ini adalah tadi sebenarnya saya tampilkan bahwa salah satu rekomendasi dari therapeutic lifestyle changes ya terkait dengan kolesterol itu batasannya 200 mg per hari. Ya. Nah, satu kuning telur isi, jadi satu kuning telur itu kolesterolnya udah 200 mg. Jadi kalau kita pakai batasan itu, kita bisa ngambil kesimpulan seperti ini. Pada orang yang lakto-ovo vegetarian, ya, kalau vegan kan dia nggak pakai produk hewani ya. Tapi kalau dia vegetarian lakto-ovo seperti saya, satu telur sehari nggak ada masalah. Satu telur sehari. Tapi kalau dia bukan vegetarian, jadi dia masih makan ikan, masih makan daging, tidak direkomendasikan satu telur per hari. Kenapa? Lewat tuh kolesterolnya. Ya, dia makan kolesterol sudah satu aja udah 200 mili, itu kan sudah batas toleransi tubuh per hari. Terus dia dapat kolesterol dari ikan, dia dapat kolesterol dari daging, tiap hari akan over kolesterolnya, sehingga nggak boleh tiap hari satu. Rekomendasi umum sih biasanya dianjurkan 2-3 kali per minggu, tapi itu bukan rekomendasi yang sangat baku ya. Sebenarnya tergantung dari, jadi gini aja. Kalau saya makan telur satu butir, pastikan bahwa di dalam hari itu saya nggak makan sumber kolesterol yang lain. Itu aja. Jadi boleh sih tiap hari ya telur aja satu butir dan nggak makan ikan, nggak makan daging. Karena sumber kolesterol kan dari makanan hewani ya. Kolesterol itu dihasilkan oleh makhluk hidup yang punya liver, punya otak, punya usus. Karena kolesterol itu dihasilkan oleh organ-organ ini, walaupun yang terbesar oleh liver. Kalau tumbuhan, apapun tumbuhannya, itu nggak ada kolesterolnya. Jadi kalau ada promo minyak tanpa kolesterol, mereka nggak bohong, nggak, tapi mereka tidak juga menyatakan yang sebenarnya bahwa ya memang di minyak itu memang nggak ada kolesterol sama sekali, mau apapun minyaknya gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Dok mau tanya kalau mau masak sebaiknya direbus. Ini dari Maureen ya, Taloadu, ya. Mau sebaiknya direbus, digoreng, dipanggang atau di steam dan berapa lama untuk memasaknya? Kalau kita lihat dari materi yang tadi, nggak ada yang unggul satu dibanding yang lain. Jadi prinsipnya adalah variatif aja. Ya, variatif aja, makanan yang digoreng boleh, makanan yang direbus boleh, di steam boleh, dikukus boleh, variatif aja. Karena nggak ada lebih unggul. Memang secara teori keseluruhan yang paling terreservasi unsur nutrisinya adalah yang di steam, dikukus. Ya, tapi kita lihat penelitian yang lain menunjukkan bahwa ternyata menggoreng juga ada keunggulan gitu kan dibanding mengukus. Kan tadi ada contoh-contohnya. Walaupun nggak berlaku untuk semua makanan. Jadi daripada kita repot bingung, caranya adalah variatif aja. Iya. Variatif tapi jumlah diatur gitu. Apapun masaknya, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, harus bisa pinter hitung nih nanti ya. Itu aja, isi piringku itu aja. Jadi sebenarnya metode ini, Bu Peggy, sangat simpel. Makan metode isi piringku, jumlahnya kan itu piringku itu ngomong masalah jumlah. Pantau berat badan berkala. Jadi kalau misalnya saya makan isi piringku 3 kali sehari, nggak makan di antara jam makan, minggu depan berat badan saya naik, berarti kesimpulannya piringnya terlalu besar. Cari piring yang lebih kecil. Ya, artinya semuanya dikurangi gitu. Cari piring yang lebih kecil, rasionya tetap sesuai isi piringku. Kemudian nanti kita ketemu, oh ternyata berat badan saya stabil dengan ukuran piring seperti ini. Oke. Baik, dokter, ini ada pertanyaan dari ini Julius Bengon. One apple per day will avoid to see the doctor. Adakah kata-kata ini benar? Oh, ini ada pembahasan khusus dan saya punya materinya. Ya, kesimpulan secara umum adalah ini slogan. Ya, ini jadinya di Inggris kan. Awalnya ini karena sentimen terhadap kesehatan, orang kesehatan sebenarnya. Jadi karena waktu itu ada materinya. Jadi ada waktu itu orang-orang awam sentimen terhadap perawat, terhadap dokter. Mereka kemudian mengeluarkan istilah, ayo kita sehat supaya nggak ke dokter dan perawat supaya mereka nggak dapat makan. Ya, jadi mereka keluar istilah yang one apple a day. Tapi kemudian tahun 1900 itu 1800-an, 1900-an awal ini diangkat lagi, tapi lebih cenderung ke sehat. Ya, apel
makan apel sehari. Dan menariknya ini sudah diteliti. Ada penelitian khusus terkait ini. Jadi orang yang makan apel 1 hari itu dilihat dan apakah kunjungan ke dokter berkurang, sakitnya berkurang dalam waktu periode tertentu, jawabannya nggak benar. Ya, jadi itu slogan ya, itu slogan sebenarnya yang mau mengatakan bahwa kita harus lebih sehat supaya harus menjaga diri kita supaya jangan sakit gitu. Tapi bukan apel aja setiap hari yang dimakan. Bosan juga tiap hari apel ya. Ya, ada materi khusus. Okay. Saya punya materi itu, nanti next time kita bisa diskusi lebih dalam. Iya, baik. Selanjutnya dari Taribuka. Dokter, apakah ada pengaruh makanan terhadap tekanan darah rendah, terutama gorengan? Secara umum gorengan bahkan bikin pengerasan pembuluh darah. Ya, sehingga kalau berlebihan ya, jangan lupa tadi kan istilahnya too much, too many, high intake, frequent ya. Tapi kalau untuk menurunkan tekanan, untuk bikin karena makan gorengan tekanan darah rendah, sepertinya saya belum pernah baca. Ya, tapi apakah ada makanan lain yang menyebabkan tekanan darah rendah? Jawabannya sebenarnya enggak. Ya. Kalau misalnya makan ketimun, bawang putih untuk turunin tekanan darah, itu berefek pada orang yang darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Tapi pada orang yang tekanan darahnya normal, nggak akan bikin tekanan darah rendah. Kecuali dia ada penyakit tertentu, ada penyakit jantung tertentu, dan lain sebagainya. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang ada masalah dengan tekanan darah rendah, saran saya adalah tidur cukup dan mulailah olahraga secara bertahap. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Selanjutnya ini dari Ruth Nehemia. Ada yang bilang kalau makan telur beserta putihnya tidak kolesterol, karena putih telur mengandung zat yang menetralkan kolesterol. Betul nggak, Dok? Ya. Dari penelitian ditunjukkan bahwa telur utuh itu meningkatkan HDL, meningkatkan lemak baik, dan menurunkan lemak jahat, menurunkan LDL. Ya, jadi ada benarnya tuh. Tetapi seperti yang saya ulang-ulang, yang seperti saya sampaikan di awal, kita ngomong makanan sehat komprehensif. Ya, jadi walaupun ada penelitian seperti itu, jangan hanya menggunakan telur saja. Gunakan makanan yang lain, seimbang ya, sesuai dengan jumlahnya, integrasi telur di dalamnya, maka hal yang kita bicarakan ini, manfaat dari telur itu akan muncul. Tapi kalau cuma makan telur aja, makanan lain diabaikan ya, baik jumlahnya, baik jenisnya, baik jadwalnya, saya pikir ini nggak akan pernah jadi kenyataan. Tapi memang betul, jadi sekarang kan sudah nggak sangat ditakuti lagi, kalau makan kolesterol kuning telur nanti naik kolesterol. Ternyata nggak seperti itu. Bahkan sebenarnya peningkatan kolesterol yang terjadi dalam tubuh manusia lebih sering disebabkan karena terlalu banyak makan. Karena gini, kolesterol itu kalau kita makan kolesterol misalnya 200 mg dari luar, dari diet, maka tubuh yang misalnya menghasilkan sekitar 800 sampai 1.500 per hari, dia akan menurunkan produksi dari liver. Otomatis nih terjadi. Makanya kolesterol kita nggak akan naik sebenarnya. Jadi ingat bahwa kolesterol yang dimasukkan dari luar bukan kebutuhan ya. Seingat saya nggak pernah bilang bahwa kebutuhan kolesterol, toleransi terhadap kolesterol dari diet. Ya. Jadi kalau kita makan 300 kolesterol, tubuh akan mengurangi produksi dari liver. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau kita terlalu banyak makan, maka makanan apapun yang kita makan, karbohidrat, protein, lemak, dia akan menyediakan satu substrat namanya asetil-CoA di dalam tubuh manusia. Nah, kolesterol ini dihasilkan dari asetil-CoA itu. Jadi bukan hanya dari lemak, tapi dari karbohidrat dan dari protein juga yang menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA ini nanti kalau terlalu banyak dalam tubuh, dia akan merangsang pembentukan kolesterol dalam jumlah yang berlebihan dan naiklah kolesterol dalam darah. Ya, jadi jangan ada lagi prinsip bahwa saya makan kolesterol saya naik. Bukan. Justru yang paling sering adalah terlalu banyak makan, kolesterol naik. Apapun yang kita makan. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Julian Pungus. Dokter, apakah jus apel setiap hari bisa menyembuhkan batu empedu? Tidak signifikan. Tidak signifikan. Saya sudah mengatakan tadi, ketika kita berbicara makanan untuk dimanfaatkan sebagai terapi, apalagi untuk dimanfaatkan sebagai terapi, kita harus bahasnya secara komprehensif. Saran saya adalah makan lebih banyak sayur dan buah aja. Setelah itu sudah dilengkapi, berat badan kita nggak naik lagi, atau bahkan kalau perlu turun-turun, keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak sudah tercapai,
tambahkan dengan jus itu, maka apa yang kita inginkan akan terjadi. Oke, Ya, baik jadi dok. harus seimbang dulu tuh kebutuhan dasarnya, baru makan untuk fungsi terapi. Kalau kita nggak seimbang langsung menggunakan jus aja, maka jus itu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Fungsi terapinya nggak akan muncul. Ya. Jadi diseimbangkan dulu, baru kemudian kita pakai jus dan lain sebagainya, maka jus ini kemudian akan muncul efek terapinya. Oke, terima kasih dok. Ini pertanyaan terakhir dari Kinan. Ya, dokter, apakah aman untuk anak-anak setiap sarapan siang dikasih telur yang digoreng karena pagi sama sore maunya makan pakai ikan? Ya, itu yang saya sebutkan tadi ya, bahwa kebutuhan toleransi kolesterol itu sangat tergantung dari jumlah kolesterol yang kita konsumsi per hari. Jadi kalau sudah jadi pada yang non vegetarian makan ikan, makan daging, terus telur 1 setiap hari, itu cenderung kolesterolnya akan berlebihan di dalam tubuh. Walaupun ada satu referensi juga yang mengatakan bahwa toleransi kolesterol itu bisa sampai 300 mili pada orang yang sama sekali belum ada sakit, belum ada penyakit sama sekali, bisa sampai 300 mg. Ya, tapi kalau saran saya sih jangan seperti itu. Ya, karena prinsip dari makanan sehat, salah satu prinsip kuncinya adalah makanan harus bervariasi. Telur bagian dari protein hewani. Saran saya adalah variasilah protein hewani. Bisa pakai telur, bisa pakai ikan, tapi ikan yang aman ya. Cari ayam kampung gitu. Walaupun itu bukan the best buat tubuh kita, tapi kalau kita masih menggunakannya, prinsipnya harus variasi. Oke, baik. Terima kasih dok. Nah, ini ada satu lagi bonus terakhir, pertanyaan terakhir dari Liza Sianturi. Apakah memeras minyak dari gorengan dengan tisu yang khusus zaman sekarang ini dok, ada pengaruh positif atau sama saja? Setuju, ada pengaruh positif. Karena paling tidak kita mengurangi jumlah minyak yang ada di dalam bahan makanan. Jadi boleh, silakan usaha-usaha itu dilakukan, tapi jangan lupa, tadi kan rekomendasinya cuma 3 potong per hari ya. Kita sudah coba kasih satu perhitungan yang sederhana, dan itu yang biasa saya gunakan juga di klinik. Jadi bukan berarti kita pakai tisu, kemudian minyaknya bisa diserap sehingga mengurangi lemak, dan kita makan gorengan 6 potong atau 10 potong per hari. Itu sami mawon podoai itu. Jadi bijaksana, itu bijaksana banget tuh untuk pakai tisu, tapi bijaksana yang berikut adalah ya tetap jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, jadi itu makan pisang goreng jadi lebih enak itu dok. Bisa makan pisang goreng, tapi jangan lupa maksimal 3 per hari sudah termasuk yang makanan digoreng yang lain. Waduh. Wow, ini harus perketat ya makanan supaya kalau kita mau umur panjang, mau sehat, ya seperti yang Dokter Leri katakan tadi ya. Ya. Dan kita ada berharap, satu lagi Bu Peggy, ya, apa, supaya dok? jangan terlalu bikin masalah makan menjadi hal yang sangat menjadi beban. Saya sering katakan kepada pasien, makan sehat harus dengan senang hati. Jangan makan sehat dengan linangan air mata. Ya, itu manfaatnya sama sekali nggak ada. Kalau saya anjurkan ke pasien saya anjurkan, karena dia bilang, dok, pasien diabetes, dok, kalau saya makan seperti ini nggak bisa gitu kan, susah. Terus anjuran saya, ya udah Pak, kalau Bapak nggak bisa ya udah makan aja suka-suka Bapak gitu. Dokter kok gitu, nanti gula darah saya gimana? Ya memang naik Pak, gitu. Saya nggak bisa naik. Terus gimana dong? Jadi yang saya sampaikan ke Bapak itu adalah unsur risk dan benefit. Coba kita lihat ya. Kalau kita makan sehat tapi dengan linangan air mata, nggak niat, nggak niat dan nggak apa ya, pokoknya jadi beban, maka dua dampak negatif yang kita dapat. Satu, sudah makan jadi nggak enak banget. Yang kedua, sakitnya tetap jadi. Karena orang stres itu gula darahnya tetap tinggi, hormon stresnya tetap tinggi, kolesterolnya tetap naik. Mending dia pilih satu, misalnya, dan yang dipilih itu ya udah makan sembarang aja, yang penting dia hati gembira. Tapi penyakit ya itu konsekuensi, tetap akan. Tapi kan paling tidak cuma satu dalam kehidupan ini yang dia hilang kan, daripada dua-duanya gitu. Nah, itu risk benefit, bukan anjuran yang the best, tapi untuk kondisi itu ya nggak ada pilihan lain. Jadi makan dengan harus dengan senang hati sih, ya, supaya jangan jadi beban soal makan sehat ini. Ya soal masih ada cheating day, masih ada apa namanya itu, lari dari rel, ada triknya sih sebenarnya, yaitu kalau saya merasa bahwa saya ini makan agak kurang bagus, agak kurang terkontrol, banyak jumlahnya, makan banyak gorengan, jangan lupa bahwa kita bisa antisipasi itu dengan cara melakukan olahraga lebih banyak.
Jadi lakukan olahraga lebih dari yang biasa. Tapi rekomendasi olahraga kan minimal setengah jam ya per hari ya. 150 menit per minggu sampai 300. Jadi kalau saya 300 menit per minggu. Jadi 5 kali seminggu 1 jam. Kalau saya rasa makan lebih banyak, ya olahraga lah lebih banyak. Tapi langsung di balance hari itu, jangan tunggu bulan depan gitu. Ya, dengan cara seperti itu maka banyak hal yang bisa kita atasi ya. Banyak hal yang bisa kita atasi. Jadi tetap dengan senang hati, jangan jadi beban soal makan sehat ya. Jangan terbeban kalau makannya, pokoknya dengan hati yang gembira supaya biar cuman makanan sederhana rasanya nikmat ya. Ya, tapi jangan lupa kesimpulan yang tadi ya. Ya, Be harus wisely. Be wisely. Kita mesti bijaksana dengan apa yang kita makan ya. Baik, terima kasih Dr. Larry Tumalun, luar biasa pelajaran sore hari ini. Bagi saya pribadi sangat terberkati, banyak hal yang akan saya belajar dan saya ngomong sama diri saya sendiri, banyak hal yang harus saya rubah. Gitu. Jadi terima kasih untuk kesehatan supaya umur panjang tapi sehat. Nah ini yang penting. Ada orang mau umur panjang tapi kalau sakit-sakitan itu menderita. Jadi kita mau umur panjang tapi tetap sehat. Nah kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini, kita akan ikuti karena matahari sudah terbenam, sudah maghrib, kita akan ikuti renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Rampen. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Larry. Sama-sama, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, selamat sahabat, selamat sore Pendeta Daniel Rampen. Selamat sore, selamat sahabat buat kita semua. Buat kita semua. Baik Dok, Pendeta, karena matahari sudah terbenam, waktunya kita akan tutup sabat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Rampen. Mujizat bukan sulap. Silakan Dok. Dan silakan Pendeta. Bolak-balik nih. Setelah renungan selesai langsung dengan doa tutup sabat, doa berkat ya. Baik, silakan Pendeta Daniel Rampen. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat sabat, selamat sore buat kita semua. Senang boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada pada sabat sore hari ini. Kita baru saja mendengar seminar yang begitu menarik dari Dr. Larry Tumalun ya. Bagi saya bertemu dengan Larry Tumalun ini bingung harus senang atau harus takut ya. Di satu sisi senang, wah kita akan dapat pelajaran yang akan membawa kita hidup lebih sehat. Tapi di satu sisi, aduh jadi keinget deh. Kadang-kadang kita masih banyak keluar dari rel atau colong-colong makanan yang nggak sehat. Jadi wah gawat ketemu lagi sama Dr. Larry. Tapi tentu kita senang untuk seminar yang dibawakan untuk selalu mengingatkan supaya kita hidup lebih sehat dan lebih memuliakan nama Tuhan dalam tubuh kita. Terima kasih Dok sekali lagi untuk seminarnya. Sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan pada sabat sore hari ini. Seperti halnya makanan, belakangan ini seringkali kita lebih cenderung atau lebih suka dengan makanan yang sifatnya instan atau cepat ya. Karena untuk memasak, mengolah satu makanan itu, saya sendiri tahu jelas karena ibu saya tukang masak itu prosesnya begitu panjang, begitu lama kalau kita memasak sesuatu, sehingga belakangan dengan dunia yang sekarang serba cepat-cepat, orang lebih suka untuk makanan yang cepat. Dan ternyata makanan itu tidak sehat ya, seperti yang dikatakan oleh dokter. Makanan yang cepat saji, yang disajikan secara cepat itu tidak sehat. Ternyata itu bukan hanya berbicara soal makanan. Berbicara tentang kerohanian pun sekarang ini banyak orang yang lebih suka, lebih menuntut sifatnya cepat, ya cepat. Apalagi di dalam masa seperti yang kita sedang alami sekarang ini, di masa pandemi. Paling tidak ada dua hal yang membuat banyak orang ingin sesuatu yang cepat, yaitu masalah ekonomi dan masalah kesehatan. Pada saat kita sedang terikat dengan masalah ekonomi, kita mau Tuhan tolong berikan jalan keluar yang cepat. Pada saat kita terjebak dengan masalah kesehatan atau kita menjadi sakit, kita juga mau minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesembuhan dengan cepat. Dan semua yang cepat itu, nama lainnya adalah mukjizat. Tuhan, Engkau adalah Allah yang dapat menghidupkan orang mati.
menyembuhkan orang sakit, mencelikan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh pada waktu yang lalu. Lakukanlah itu sekarang ini. Itu yang seringkali diminta oleh manusia sekarang ini. Semua mau minta supaya cepat. Apa memang benar mukjizat itu ada sampai sekarang ini? Kadang-kadang sampai-sampai kita bertanya seperti itu. Oleh karena itu, pada sore hari ini, di Renungan Tutup Sabat, beberapa menit saya mengambil satu tema, mukjizat bukan sulap. Ya. Jadi, kita harus ingat bahwa di dalam satu mukjizat itu ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang luar biasa yang tengah terjadi dalam satu mukjizat itu, bukan hanya sekedar bikin hati senang, lalu yang bikin sulap itu hebat, sehingga kadang-kadang mukjizat itu menjadi hanya seperti sulap. Untuk itu saya ingin tampilkan atau saya ingin bagi share screen sedikit supaya kita boleh lebih melihat tentang bahwa mukjizat itu bukan sulap. Saya sampaikan dengan tulisan lengkap supaya kita bisa membacanya ya, karena kalau bicara di online ini kadang-kadang suara kita kurang terdengar, sehingga saya lebih memilih untuk menyajikan PowerPoint dengan kata-kata ya, supaya kita bisa melihatnya dengan bisa melihat, bisa baca dan lebih jelas kita dapat. Jadi mukjizat itu bukan sulap. Ini tema firman Tuhan pada sore hari ini. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, mukjizat adalah satu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan atau Yahweh ya, atau oleh Allah atau oleh kuasa roh Tuhan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk meneguhkan pengutusan seorang nabi Tuhan, seorang rasul Tuhan, maupun seorang hamba Tuhan. Nah, secara general, secara umum, Wikipedia pun sudah mengingatkan kembali kepada kita bahwa mukjizat itu bukan sesuatu yang bisa terjadi seenaknya atau dengan gampang itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Ini adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan dengan satu tujuan tertentu ya, dengan satu tujuan tertentu. Lalu firman Tuhan juga mengatakan bahwa mukjizat itu adalah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Dan ini merupakan sebuah fenomena yang sangat sering muncul di dalam Alkitab. Dan puji Tuhannya, sampai sekarang pun masih banyak orang Kristen yang mengharapkan atau mengagung-agungkan mukjizat. Seorang filsuf yang bernama René Descartes mengatakan bahwa manusia itu terbatas, sementara Tuhan itu tidak terbatas. Jadi memang manusia yang sangat terbatas itu tentu tidak mungkin dapat menelusuri Tuhan kita yang tidak terbatas. Oleh karena itu, pada saat ini kita dapat melihat sejauh mana Tuhan membukakan tentang mukjizat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan gereja Advent pun masih ada yang pro dan kontra tentang mukjizat, apakah masih ada mukjizat itu sampai dengan sekarang ini. Apakah masih mungkin terjadi mukjizat itu sampai dengan sekarang ini. Nah, ada beberapa kelompok yang mempunyai pandangan terhadap mukjizat. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang skeptis, yang mengatakan bahwa sebenarnya mukjizat itu nggak pernah ada. Mukjizat itu nggak pernah ada. Mereka tidak percaya dengan mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan bahkan oleh Tuhan sekalipun pada waktu ia berada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah kelompok sesiasionis, yaitu kelompok yang mempercayai bahwa mukjizat itu hanya terjadi pada zaman Yesus waktu dia ada di muka bumi ini. Dan setelah Yesus naik ke surga, maka tidak ada lagi mukjizat. Dan yang ketiga adalah kelompok kontinuasionis, yaitu yang mempercayai dan meyakini bahwa mukjizat itu tetap ada sejak zaman dulu,
sekarang, dan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Nah, untuk lebih memahami tentang hal itu dan menjadi perenungan bagi kita di dalam menghadapi minggu bekerja yang ada di hadapan kita, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa ayat dari firman Tuhan di dalam Kisah 3 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu, hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, jadi dalam cerita ini kita bisa dapati kesimpulan cerita bahwa ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Jadi orang ini lumpuh sejak lahir, dan untuk tiba di Gerbang Indah itu dia harus diusung. Dan di sana dia kerjanya adalah minta sedekah. Nah, ini bisa kita bayangkan kalau di hari-hari raya di Indonesia ini, itu akan ada banyak orang-orang yang meminta sedekah di di tempat-tempat ibadah, di gereja, di kelenteng, di masjid, atau di tempat lain-lainnya. Akan banyak. Nah, jadi kita mudah memahami hal seperti ini. Jadi ini orang lumpuh sejak lahir, dia dibawa ke tempat itu di depan bait Allah, kemudian dia minta sedekah. Lalu apa yang terjadi kemudian? Dengan tidak disangka-sangka orang itu, Petrus berkata bahwa dia tidak bisa memberikan emas dan perak. Jadi orang itu meminta sedekah, tetapi Petrus bilang, oh saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya emas, saya tidak punya perak. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, dia memberikan hal yang jauh lebih berharga. Setelah Petrus membantu orang itu berdiri, seketika itu juga kakinya dikuatkan, dia bisa berjalan lagi, dan kita bisa bayangkan betapa senangnya orang itu. Dia sejak lahir belum pernah merasakan bagaimana bisa berjalan. Sampai-sampai dia lompat-lompat. Tadinya dia jangankan lompat-lompat, jalan pun tidak bisa. Tetapi sekarang dia lompat-lompat dengan sukacita, dan setelah itu dia pergi mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dari kisah ini kita melihat bahwa mukjizat Tuhan. Saya pribadi percaya sampai sekarang mukjizat itu bisa terjadi, yaitu bertujuan supaya orang-orang dapat mengenal kebesarannya dan membuat hati mereka berbalik kepadanya. Ini pun yang ditunjukkan oleh Yesus dalam pelayanannya. Mukjizat yang tidak memiliki elemen ini dapat dipastikan bukan berasal dari Tuhan. Itu hanya sulap. Jadi mukjizat itu, saudara yang kekasih, harus menjadikan orang itu mengenal akan Tuhan dan membuat hati mereka berbalik kepada Tuhan. Kalau mukjizat itu menjadikan orang itu kagum kepada si pembuat mukjizat itu artinya sulap. Sama sepertinya kalau kita menonton sulap, kita akan kagum dengan orang yang membuat sulap itu. Oh, luar biasa ya, orang ini bisa membuat sulap. Hebat ya, dia bisa membuat sulap. Tapi itu hanya sulap, yaitu trik. Mukjizat bukan trik. Mukjizat bukan trik. Sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya mukjizat masih ada. Apa alasannya yang dapat menguatkan kita bahwa sampai dengan saat ini mukjizat itu masih ada? Yang pertama, sampai hari ini masalah tetap ada dalam hidup kita. Kenapa saya katakan ini menjadi alasan yang pertama? Kita lihat kepada orang yang lumpuh tadi. Orang tadi menghadapi masalah kelumpuhan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan pada saat itu kecuali dengan mukjizat. Tentu pada zaman sekarang ini pun masih banyak masalah-masalah yang bisa disembuhkan atau yang tidak dapat diselesaikan dengan hal-hal duniawi selain dengan kata mukjizat. Oleh karena itu, ini menjadi alasan pertama kenapa mukjizat masih memungkinkan sampai dengan saat ini terjadi. Yang kedua, sampai hari ini Tuhan Yesus dan kuasanya masih diberitakan. Ya. Kita masih dengar firman Tuhan di mana-mana dikumandangkan. Kita masih dengar bagaimana kuasa Tuhan Yesus dilakukan pada masa yang lalu dan masih bisa terjadi sampai dengan saat ini.
Dan yang ketiga adalah sampai hari ini masih ada orang yang mengalami mujizat Tuhan dan mereka tetap bersaksi sehingga memberkati dan menguatkan banyak orang. Kita masih dengar kesaksian-kesaksian bagaimana orang mengalami mujizat. Bahkan saudara dan saya pun sampai dengan saat ini masih mengalami mujizat. Bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa bernafas, bagaimana jantung kita masih bisa bekerja, dan semua alat-alat di dalam tubuh kita ini berfungsi. Semua itu adalah sesuatu yang di luar akal pemikiran manusia. Dan semua itu adalah mukjizat yang masih Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Di sisi lain, ketika kita menerima mukjizat, kita harus memuliakan Tuhan. Jangan berhenti hanya menikmati mukjizat atau malah memuliakan diri sendiri dengan merasa diistimewakan Tuhan. Lihat orang lumpuh itu. Dia mengharapkan uang sedekah, tetapi malah mendapat hal yang jauh lebih besar. Apakah kesembuhan? Bukan. Hal terbesar yang didapatkan oleh orang lumpuh itu adalah melalui kesembuhannya, dia bisa memuji Tuhan. Jadi yang utama adalah memuji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa merasakan jantung kita berdetak, kalau masih ada kesehatan di dalam kehidupan kita, kalau kita masih bisa melakukan segala sesuatu, biarlah semuanya itu membawa kita untuk meninggikan nama Tuhan, untuk membawa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Jadi, setiap kali mukjizat terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak merasakan bahwa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan untuk manusia, termasuk saudara dan saya. Seperti khotbah Petrus, ingatlah selalu bahwa mukjizat seharusnya menuntun kita kepada Kristus dan menguatkan kepercayaan kita kepadanya. Oleh karena itu, tetaplah ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 30, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Inilah renungan yang saya bawakan bagi kita pada Sabat sore hari ini, yang kiranya dengan pertolongan Tuhan, setiap mukjizat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan berarti kita menjadi seenaknya, wah mukjizat masih ada, Tuhan masih memberikan mukjizat dalam kehidupan kita, sehingga kita, terserahlah, pokoknya tiap hari Tuhan pasti akan mukjizat. Mukjizat itu bukan sulap, saudara. Mukjizat itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar, maha kasih Tuhan yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga. Pada jam penutupan Sabat ini ya Tuhan, kami sekumpulan umat-umat Tuhan dari berbagai tempat bersatu di media Zoom ini Tuhan, untuk mendengarkan seminar dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pimpinan Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Lebih daripada itu, kami mohon hikmat surga, supaya kami sebagai manusia dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Secara kesehatan, kami boleh dimampukan untuk melakukan pola hidup sehat, sehingga di dalam tubuh kami ini, kami boleh hanya memuliakan nama Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan, dan memantulkan akan kasih Tuhan. Begitu juga dengan firman Tuhan, kami tidak sembarangan di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena Tuhan begitu kasih, Tuhan begitu ajaib, bahkan sanggup melakukan mukjizat, sehingga kami begitu anggap enteng terhadap mukjizat. Tetapi kami boleh meninggikan nama Tuhan untuk setiap mukjizat yang ada dan berlaku di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa khusus bagi hamba Tuhan, Dr. Larry Tumalun, yang sudah membawakan pekabaran melalui kesehatan. Kiranya hikmat surga boleh senantiasa menjadi bagiannya, sehingga di dalam tugasnya, di dalam pelayanannya, ia boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, membawa kabar baik di dalam kesehatan kepada setiap orang
yang datang kepadanya atau mendengarkan pekabarannya. Tuhan memberkati dia beserta dengan segenap keluarganya. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Peggy Skandarwar yang sudah memimpin acara ini dan membawakan acara ini dengan baik, sehingga banyak orang menerima berkat melalui kesehatan, dan banyak orang-orang yang lebih mengenal akan Tuhan melalui pekabaran-pekabaran di dalam kesehatan ini. Kiranya juga Tuhan memberkati di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, dan juga di dalam setiap pelayanannya. Dan juga orang-orang yang terlibat di dalam acara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan tambahkan hikmat, supaya mereka semua tetap bersatu padu untuk membagikan pekabaran Tuhan, baik melalui kesehatan dan firman Tuhan dari waktu ke waktu. Bahkan ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi setiap kami yang sudah hadir pada Sabat sore hari ini untuk mendengarkan pekabaran ini. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Berkat di dalam kerohanian kami, berkat di dalam kesehatan kami, dan segala berkat boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kami boleh memasuki akan minggu bekerja yang ada di hadapan kami. Kami hanya berserah kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Dijauhkanlah kami dari segala macam pencobaan, karena kami tahu ya Tuhan, di dalam kehidupan ini begitu banyak pencobaan-pencobaan yang dapat membuat kami jatuh dan jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, jaga dan lindungilah kami ya Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan memberkati segenap aktivitas kami, di dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan di dalam minggu bekerja yang akan datang ini. Sehingga dengan kasih Tuhan, kami boleh kembali dipertemukan dalam perbaktian kami pada Sabat yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi, sempurnakanlah doa kami ini, kehendak-Mu yang jadi atas kami, karena kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, penebusan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian kami semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dani Rampan. Dan saat ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Larry Tumalun, Pendeta Dani Rampan, ya. Dan sebelum Dr. Alvin Rantung akan memberikan kata-kata bahagianya, saya mau berikan pengumuman untuk pemenang dari kuis yang dibawakan oleh Dr. Larry tadi. Ada 3 orang yang menjawab, dan saya mau mengucapkan Anda belum berhasil kali ini. Jadi Anda yang berada di Rumah Sakit Advent ternyata masih kurang jalan-jalan di lingkungan Rumah Sakit Advent ya. Jadi mohon maaf, semua jawabannya ternyata salah katanya ya. Kita akan ketemu lagi sahabat depan di Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam yang sama. Silakan Dr. Alvin Rantung berikan kata-kata bahagia bagi kami semua yang ada di Zoom meeting ini. Baik, selamat malam, selamat minggu bekerja bagi kita semuanya yang sudah mendapatkan berkat yang limpah, pandang Sabat yang indah yang kita sudah lewati, dan juga berkat-berkat pada sore hari ini ketika pengalaman kesehatan, khususnya tentang apa yang kita lakukan dalam pengalaman hidup sehat kita, boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Dr. Larry yang sudah menyampaikannya, dan khusus juga pada Ibu Peggy yang terus menuntun kita dari waktu ke waktu ya, dari setiap Sabat petang. Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Rampen, kiranya memberikan kekuatan kita untuk melampaui, menjalani 1 minggu bekerja ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi kita semuanya sudah hadir bersama-sama, tentunya kehadiran kita boleh menolong kita semuanya untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam melalui pengalaman-pengalaman yang boleh dibagikan, yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Bersamalah selalu dengan Rumah Sakit Advent Bandung, dan karena kami peduli terhadap kualitas hidup kita semuanya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang lain, di mana Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, selamat malam. Iya, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir ya, terlebih ibu-ibu dari PWKI yang dikoordinir oleh Ibu Sri Wiratmi, dan teman-teman terima kasih sudah hadir.
juga mereka yang dari grup Bisik Doa Waktu Pagi. Terima kasih sudah hadir dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sungguh pertemuan ini sangat membahagiakan dan marilah kita boleh unmute, mengucapkan selamat minggu bekerja, salam sehat, salam bahagia. Silakan boleh saling menyampaikan. Buka mikrofonnya. Iya. Terima kasih keluarga Pak Bradley, suaranya nggak ada, di unmute aja. Kemudian Ibu Anneke Pakasih boleh di unmute. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih semua. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Ibu Ellen dari Balang Balikpapan, terima kasih. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Bu Lucy, terima kasih. Bu Elsia, ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Pak Simbolon, Terima kasih Pendeta ya Daniel. Pak. Terima kasih ya, Ibu Rima Panjaitan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih semua. Baik Pak Joko, boleh dihitung itu? Iya, silakan Pak Joko. Kayaknya jawaban tadi Andra Haris, terima kasih. jualannya di depan ruangan dokter Aldi. Oke. Ya, wah sudah terlambat jawabannya tuh tadi. Kan kata dokter Leri cuma rumah sakit. Iya. Kita tahu itu ada di depan ruangan dokter Alvin itu ada. Oke. Ya, baik. Silakan hitung Ibu Peggy, silakan hitung. Hitung. Oke, kita hitung mundur 5 ya. 5, 4, nanti bye-bye ya. 3, 2, 1, angkat tangannya semua. Irma, terima kasih doanya.